Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di perkuliahan mata kuliah analisa tren pasar pada malam hari ini, di mana pertemuannya sudah di pertemuan 5. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu semuanya yang belum presentasi, mungkin bisa presentasi ya, karena akan mendapat nilai poin plus, yang dimana kakak-kakak semuanya nggak mau nilai akhir. Monggo silahkan presentasi yang belum presentasi dari di minggu-minggu sebelumnya. Mungkin seperti yang Pak Hari sampaikan tadi, mengenai hasil diskusinya yang mungkin minggu kemarin belum tersampaikan, yang belum presentasi bisa dipresentasikan ulang. Itu nih Pak ya. Iya benar. Jadi nanti ada ini ya. Jadi saya punya clue lah ya. Bisa menggunakan topik yang hari ini. Atau rekan-rekan bisa menggunakan topik yang minggu-minggu lalu ya. Mungkin belum sempat dipresentasikan. Tapi intinya masih cukup banyak yang belum presentasi gitu. Jadi nanti seperti biasa akan saya mulai dengan ya pemahaman dulu ya. Jadi kita melihat fenomenanya apa yang ada. Terus nanti akan masuk ke materi yang kemarin sudah saya serahkan ke Mbak Alicia yang sudah diupload juga ya saya pikir ya. Dan rekan-rekan nanti bisa mengikuti eh, materi-materi yang akan kita bahas. Dan masih mengenai tren kita bisa bicara dari aspek market, kita bisa bicara dari aspek customer, kita bisa bicara dari aspek perusahaannya itu sendiri atau bisnis tren. Nah ini bebas teman-teman nanti menggunakan sisi yang mana. Tapi sebelumnya kita akan isi data dulu, nanti kita akan update data dulu. Jadi data mahasiswa ini lagi kita kumpulkan lah ya, lagi kita update beberapa. Jadi misalkan rekan-rekan dulu sudah pernah nih di kelas saya ya, sudah diminta ngisi data, nanti bisa diupdate ya, kita akan minta datanya kembali. Begitu. Nah, ini teman-teman kok nggak ada yang open cam nih? Mas, sepi banget nih ya. Ya, Iya, minta tolong ya bisa open cam ya. Karena biar kita komunikasinya juga aktif dua arah ya. Saya biar tahu Anda tidak multitasking gitu. Yang bisa open cam minta tolong open cam biar kita segera mulai. Oke. iya silakan Bapak Ibu semuanya yang sedang tidak berhalangan, monggo open cam. Nanti eh, gimana saya ataupun Pak Hari kalau ketemu pada dengan di mana gitu bisa tahu oh ini ternyata kakaknya yang bernama ini nih gitu. Atau kalau yang berhalangan untuk open cam bisa konfirmasi juga di kolom chat ya ke itu. Soalnya ini juga nanti menambah nilai poin plus nih buat itu semuanya. Ah, oke, thank you Pak Timbul, Mas Rifan, thank you sudah open cam. Iya, kayaknya di penilaian kita, iya kayaknya Mbak Moderator nih yang tahu. Jadi penilaian kita ada salah satunya ada keaktifan, dan keaktifan itu di breakdown lagi ya. Partisipasi, ya waktu kita diskusi, dan juga terbiasa untuk open cam, itu juga dinilai. Oke, nah em, minggu lalu kita sudah banyak bicara soal bisnis, dan bagaimana bisnis itu ngerespon tren, kan. Malam ini saya akan bawakan topik mengenai bisnis analisis ya. Seperti biasa juga, nanti kita akan akhiri ya antara setengah 9 sampai jam 9 ya. Bisa setengah 9 lebih dikit gitu ya. Kelas saya kemarin yang hari Jumat itu malah sampai jam hampir setengah 10 tuh ya. Jadi eh, antara itulah kita berakhirnya ya, antara setengah 9 sampai jam 9 sekitar itu. Tapi kadang-kadang memang saya lebih. Tapi itu karena teman-teman masih pengen diskusi. Jadi hari ini kita coba mulai konsep yang baik ya, di mana kalau bisa partisipasi itu bisa merata nilai partisipasi, sehingga kemarin saya kan juga ada rekapan nih rekan-rekan ya, saya rekap setiap pertemuan kita, materi apa yang sudah saya sampaikan, diskusinya bagaimana itu saya rekap. Kemudian saya cek kembali, wah ternyata setelah tadi sore tadi siang saya ngobrol dengan Mbak Elisha di kampus, eh, saya bilang, oh ternyata setelah saya cek rekapannya masih banyak yang teman-teman yang belum partisipasi sama sekali gitu. Harapannya hari ini bisa selesai karena nilai penyusunan nanti selain nilai ujian itu nilai persepsi, nilai persepsi
Nah, nilai partisipasi itu ideal. Ada ideal, ada minimal. Minimalnya 2 kali. Idealnya ya antara 3 sampai 4 lah. Ya. 4 itu sudah ideal. Ya. Jadi anggaplah minimal 2 kali, idealnya 4. Sehingga nanti ada bahan untuk menginput di Simaka gitu. Ya, kalau tidak ideal ya berarti bawahnya itu. Dan ya teman-teman yang mungkin sedang sambil kerja ya selamat menjalankan misi misi karir lagi di luar kota. Oke, lagi visit ya besok besok ini ya tanggal merah ya. Jadi mungkin ada beberapa agenda yang harus diselesaikan malam ini karena uh, long weekend lagi nih kita gitu. Oke, rekan-rekan, mungkin saya sempat cerita bahwa kalau kita sudah di fase mendapatkan data, ya, mendapatkan data itu bisa secara primer dan sekunder. Jadi sebenarnya kunci dalam bisnis ini kalau mau jawara ya mau juara, em, oh Pak Felix masih ketemu klien ya, selamat menjalankan misi Pak. Jadi semoga masih bisa bermanfaat ya. Artinya semoga masih bisa terdengar dengan baik walaupun teman-teman ada yang multitasking ya. Rekan-rekan ada yang multitasking. Semoga ini masih bisa diikuti dengan baik. Dan saya menyiapkan skema di mana nanti dalam tugas, dalam partisipasi, ya seperti biasa mungkin ada yang salah paham. Wah ini setiap kali Pak Aring aja selalu ada tugas nih. Malah itu membantu rekan-rekan karena saya tidak terbiasa atau saya agak kurang suka memberi PR. Jadi tugas itu biar selesaikan waktu kuliah aja, tidak membebani karena rekan-rekan kalian banyak yang sudah ya hampir semua sudah kerja kan. Ada yang bisnis gitu. Jadi supaya tidak membebani maka kita kerjakan waktu masa kuliah aja gitu ya. Jadi tidak ada kepikiran malamnya atau besoknya gitu harus ngerjain. Baik, saya nyambung ya dari pendapat saya tadi. Hari apa itu ya? Hari Jumat, hari Sabtunya. Hari Sabtu saya training eh, ada satu perusahaan pertambangan yang saya lagi handle dan para eksekutifnya kemarin join training bersama saya. Saya kasih tutorial untuk menyelesaikan beberapa banyak masalah dalam dalam perusahaannya dia. Ini perusahaan tambang operasi sudah cukup lama, tapi bukan masuk dalam perusahaan-perusahaan tambang yang terbesar juga sih di Indonesia. Walaupun perusahaan tambang pasti besar gitu ya. Rata-rata perusahaannya udah besar kan karyanya udah banyak. Nah, ada itu satu. Kemudian besoknya saya training lagi. Menarik, rumah sakit diminta training. Jadi habis ngomongin tambang nih, ngomongin rumah sakit. Dinilai dari aspek manajemen gimana Pak Ari strateginya. Nah, rekan-rekan kalau kita memang belum pakem, belum paham apa sih ranahnya manajemen, itu kita akan jawab, maaf itu di luar kompetensi saya. Kita orang bisnis, kita orang manajemen, tambang sesuatu hal yang sangat berbeda. Gitu ya. Bahkan kemarin ada satu eksekutif yang tanya, Pak, kalau traktor saya sering tergelincir, solusinya gimana? Bayangkan itu. Ya, tanya traktor tergelincir itu tanya ke saya. Tapi kan kita bisa jawab ya dengan area manajemen. Eh, dengan 5W-nya McKinsey misalkan. Masalahnya apa dulu, Pak? Sumber masalahnya apakah itu selalu terjadi? Atau terjadinya apakah itu selalu selalu ada gitu? Dan awal masalahnya apa? Terus kemudian ketika tergelincir itu ketika Bapak menyampaikan seperti ini berarti kan sering. Ketika sering apa dampaknya buat operasional perusahaan? Kan gitu cara jawabannya. Baru kita petakan ya kira-kira solusinya apa. Kemudian dikembangkan beberapa alternatif. Pak, kalau ditambang itu begini 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 ditanggapi temannya lain, tanggapi sama manajernya, tanggapi. Akhirnya kita menemukan solusi loh. Walaupun solusi itu belum tentu bisa terlaksana gitu. Besoknya di rumah sakit itu Pak dalam menentukan efektivitas dalam operasional rumah sakit bagaimana Pak? Kan kita nggak ada produksi. Loh, Anda melayani pasien itu juga produksi, cuma produksinya ada jasa gitu. Jadi sebenarnya esensi dari manajemen itu kan problem solving ya. Kita gini loh, orang manajer hebat itu selalu mencari masalah. Tapi hati-hati dalam kalimat saya ini. Mencari masalah dalam arti masalah yang ada dikulik, dipetakan, diselesaikan. Nggak selesai, dievaluasi, dicari alternatifnya. Masih nggak selesai juga, mungkin metodenya salah. Mungkin ada orang yang pernah mengalami ini dan berhasil. Berarti solusinya adalah cara belajar kita harus dirubah.
kita harus mendatangi perusahaan-perusahaan yang pernah berhasil kalau memang bisa ditatangin, atau kita bisa cari studi kasusnya dari berbagai sumber. Atau bisa bisa kita bisa deketin beberapa orang di perusahaan-perusahaan pesaing, kita bisa ajak makan, kita bisa ngobrol dengan dia, solusinya kira-kira apa. Kalau kamu mau menceritakan, saya kasih reward. Tenang aja, kita nggak akan tanya solusi yang tidak boleh kamu share, yang mungkin bisa kamu share aja, yang mungkin Bapak bisa share. Jika diizinkan, jika berkenan, kami ingin mendengar, gitu. Nah, ini kan seni, gitu ya. Karena, wah itu nggak boleh Pak, itu rahasia dagang. Nah, tergantung kita konteksnya bagaimana kan. Kalau memang terlalu rahasia, ya, ya silakan Anda menutupin itu, gitu. Nah, itu kan menggali informasi. Sehingga eh, kalau orang manajer itu, kalau dia mengerti memang bukan hanya menerapkan operasional, teorinya ini, marketing teorinya 7P gitu ya. Kemudian operasional ada lagi strategi operasional Six Sigma gitu. Atau apalagi manajemen strategi itu ada McKinsey 7S gitu. Bukan hanya itu kan. Walaupun itu penting ya sebagai koridor berpikir kita, tapi saya itu kok eh, saya pernah penasaran, selalu penasaran sebenarnya ya, terhadap beberapa eksekutif di kota-kota besar ya. Saya itu bulan Oktober tahun 2024. Ya, kalau ke Jakarta, Surabaya pasti sering ya, tapi saya sempat datengin teman-teman saya lama di Jakarta. Saya sempatkan waktu ya di sela-sela pekerjaan di luar akademis. Terus bertemu dengan orang-orang yang menurut saya sudah bagus ya, sudah bagus secara income. Ada yang penghasilannya sudah di atas 50 juta, ada bahkan yang 100 juta, masih sangat muda. Beberapa usianya di bawah saya, beberapa sama atau di atas saya sedikit. Kemudian di Singapura, di Cina juga saya menyempatkan beberapa teman saya yang kerja di Singapura dan di China gitu. Nah, saya ngobrol dengan mereka. Saya alokasikan budget untuk ngobrol dengan mereka, mengulik sebenarnya kuncimu apa. Gitu. Karena banyak pegawai yang kayak berat banget gitu, mencapai hal yang tidak hanya masalah finansial ya kadang-kadang, tapi dampaknya itu besar sekali buat perusahaan itu. Apa yang kamu lakukan? Ngobrol ya dari berbagai kota itu, berbagai negara itu ada kali setahun lah. Karena Oktober itu masih lanjut kan. Sebelumnya kan juga kita lakukan wawancara di Beijing ya. Nah, ternyata memang mereka itu ada secara garis besar ada dua hal, tapi secara luas ada banyak hal ya. Satu, mereka itu selalu menumbuhkan curiosity. Jadi benar-benar apapun dikulik sama dia, apapun dikepoin sama dia. Terutama yang strategis ya. Bukan artinya dikepoin, bukan artinya ada isu apa nih di kantor, terus gibah, bukan itu. Ya. Tapi kenapa ya ini nggak bisa maksimal ya? Dia selalu bertanya gitu. Nah, ini kuncinya orang manajemen gitu. Walaupun dia misalkan teman saya orang IT ya, tapi cara pikirnya sudah cara problem solving ya. Kenapa ini nggak bisa maksimal? Kenapa ini bisa lama ya? Terus orang lain ngomong, oh ya memang dari dulu lama gitu. Saya masih bisa dioptimalkan deh. Yuk kita pikirin bareng yuk, ngapain? Bukan tugas kita kan. Orang lain pasti respon seperti itu. Nah jadi selalu penasaran ngulik. Nah kunci dari perusahaan-perusahaan yang berhasil itu salah satunya adalah terlalu curious sama bukan hanya tren, tapi di balik tren ini ada apa? Dan kenapa ada tren itu, dan tren ini berapa lama, dan apa yang melatar belakangi pemikiran sehingga tren ini terbentuk gitu. Misalkan tren konsumen yang minggu lalu kita bahas, ya. Kenapa? Sebabnya apa? Dan apa yang bisa mengganggu tren ini putus? Itu yang menjadi pikiran. Kembali lagi ke teman-teman saya yang sudah berhasil gitu ya, baik dalam secara profesional dan secara ini, kalau misalkan dia seorang entrepreneur, seorang pebisnis gitu. Oke. Satu tadi kan curiosity, gila gitu ya. Kedua, mereka punya disiplin yang tinggi, terutama untuk learning sessionnya. Jadi saya mungkin beberapa kali bilang, saya itu punya jadwal belajar yang pasti setiap hari. Ya, pasti gitu. Kan kemarin saya baca bukunya Benjamin Graham ya, saya baca ulang lagi tentang intelligent investor, karena saya pelaku pasar juga, saya pelaku investasi saham udah lama nih, dari lulus SMA nih, saya investasi saham. Ya sempat hancur beberapa kali ya, biasalah investor nggak ngerti gitu kan, terus masuk lagi bursa gitu. Nah, tiap kali saya bawa buku ke kampus itu selalu ditanya teman-teman saya dosen, apalagi teman-teman mahasiswa gitu, Pak, rajin banget bawa buku gitu.
Nah, padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh loh ya, karena informasi terstruktur, sistematis, apalagi buku-buku yang diterbitkan oleh toko-toko buku yang em, top brand, itu kan sudah melalui proses review berkali-kali. Tidak seperti kita baca di sosmed atau di blog yang kadang-kadang informasi nggak jelas lalu dipom-pom begitu ya. Nah, saya itu punya jadwal belajar, walaupun belajarnya nggak harus dari buku. Kadang saya udah cerita ya, saya kadang dari podcast, kadang dari Spotify, dengerin, atau kadang e-course. Saya itu punya budget bulanan beli e-course, gitu. Dan kadang-kadang yang nggak harus tentang manajemen, kadang-kadang nggak harus tentang finance, investment, marketing. Eh, saya lupa apakah saya pernah spill, bulan Januari itu saya ambil sertifikasi untuk energi nuklir. Random kan gitu. Tapi saya ambil itu, kenapa? Wah, menarik sekali. Belajar sesuatu yang sama sekali saya nggak ngerti. Gitu loh. Jadi saya punya sertifikasi untuk ya level dasar sih pasti ya. Kadang kan kita nggak mungkin lah ujuk-ujuk langsung ke advance gitu kan. Nanti direkrut Putin saya. Karena kemarin harusnya ngomong uranium ya. Kemarin oh ya ada mahasiswa yang kritis, Pak. Ngapain Pak itu Pak Prabowo ke Kremlin Pak? Terus ini loh Pak, seru Pak, katanya mau bangun nuklir. Loh. Nuklir itu dari dulu udah ada. Bahkan Indonesia itu negara penghasil uranium kan, satu yang terbesar. Gitu. Cuman pengelolaannya yang memang butuh berkolaborasi. Nah, ya misalkan gitu ya. Jadi saya bisa tahu itu karena ya belajar gitu. Nah, terus apalagi ya, saya belajar engineering kadang-kadang gitu ya. Tapi mostly memang soal bisnis, investment, marketing. Jadi keep on learning. Saya punya jadwal belajar yang pasti. Walaupun kadang-kadang belajarnya nggak secara formal, karena secara santai. Tapi saya absorb information. Ya. Tak dari buku atau baca sesuatu atau ngulik berita-berita di New York Times, di Bloomberg. Gitu. Kita ulik berita itu kadang-kadang sambil dengerin Bloomberg saya ambil ini ya coret-coret bikin mind mapping. Gitu. Em, dan dampaknya sangat bagus ya ketika ngomong sama orang jadi nyambung ya orang-orang yang punya kualitas itu ngomong sama kita nyambung artinya network kita akan berkembang juga jadi jadwal saya belajar itu setengah 10 sampai jam 11 malam kenapa saya nggak ngerti tapi di jam itu otak saya paling aktif jadi belajar apapun lebih cepat daripada jam lain kalau Anda punya jadwal belajar yang lain Pak buat saya sampai jam 11 malam itu kemalaman jam 9 udah KO Pak saya Pak gitu ya habis kuliah ini udah tidur Pak misalkan begitu loh ya nggak apa-apa barangkali jam belajar Anda efeknya adalah jam 3 sampai jam 5 sore mungkin begitu atau ya jam-jam seperti ini sambil kuliah ini kenapa kuliah malam karena Anda efektif belajar ada yang subuh kan ada yang habis mungkin ibadah kemudian langsung belajar ada yang tengah malam banget ada yang sampai jam 2 pagi silahkan tapi itu saya berusaha disiplinkan. Apakah pernah bolong ya? Tentu manusia biasa ya kadang-kadang kecapean, ketiduran gitu ya. Atau ada event atau sama family ngumpul ya pasti ya. Tapi sebisa mungkin diusahakan saya harus belajar setiap hari. Bahkan hal-hal yang mungkin di luar konteks manajemen. Demikian. Jadi itu itu juga dialami oleh para eksekutif. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena mereka berada di perusahaan yang selalu kepo, selalu curious ya bicara soal tren. Mereka mau bayar mahal untuk mendapatkan data. Mereka bayar mahal untuk mendapatkan informasi. Ini perusahaan-perusahaan yang keren-keren ini ya. Dan tidak semua perusahaan besar loh. Ada beberapa startup, ada bukan startup aja, ada yang UMKM ya, yang masih eh, fundingnya itu sendiri gitu ya, nggak ada leverage, nggak ada utang, belum ada investor. Nah ini mindsetnya atau mentalnya udah bagus. Ya. Jadi dia keep on learning, dia selalu curious. eh, dan minggu lalu saya udah cerita juga bahwa yang dikepoin jangan cuma pelanggan, kadang pasar, ya, kompetitor gitu. Nah, menarik. Kalau Anda punya kebiasaan itu, saya tadi jam 4 sore ada talk show di Asia itu. Ada calon mahasiswa baru kan, forum, nanya, Pak gimana biar kita bisa rajin belajar? Saya tuh pengen bisa senang buku. Tapi itu saya malas beli buku satu aja nggak kebaca, Pak. Sudah setahun yang lalu. eh saya pikir ada dua hal ya. Jawaban idealnya, kamu paksakan aja. Kamu paksakan kebiasaan untuk belajar. Ketika dipaksakan, mungkin 2 minggu pertama nggak enak sekali, ya 1 bulan, 2 bulan, Anda belajar gitu buat lama-lama kebiasaan dan setelah kebiasaan, kalau nggak belajar rasanya aneh. Ya, coba itu ya. Jadi happy itu begitu. Ya, sekarang kalau nggak belajar sehari mungkin masih oke lah, 2 hari, 3 hari. Nah ini mulai aneh rasanya.
Dia tetap harus belajar. Kalau pas malas baca buku ya udah dengerin podcast aja selesai, gitu ya. Atau bisa belajar dari orang lain. Nah, terus tapi jawaban yang nggak ideal ya udah kamu belajar senyamanmu aja gitu. Kamu sukanya apa ya udah lakuin. Nah, ini terserah ya. Senyamannya artinya ya dikit-dikit dulu aja deh 10 menitan gitu kamu belajar. Nah, terus Instagrammu isinya apa? Kalau isinya cuman Lambe Tulo dan teman-temannya ya bahaya juga gitu. Bukan berarti entertainment nggak boleh. Tapi kayak algoritmanya perlu di reset kan. Di setting atau pengaturan Instagram dan TikTok itu ada kan untuk kita mereset ya. Kalau saya sudah mulai ngaco, saya reset, saya rajin, saya rajin. Dan ada konten-konten yang ngaco juga, saya report. Saya itu orang yang sangat rajin untuk report, terutama untuk info-info yang menyesatkan, info-info yang nggak bener lah pokoknya gitu ya. Itu saya report. Kenapa? Menurut saya jadi netizen itu juga harus smart, harus kontributif. Ini kadang-kadang kita ada info yang menyesatkan, info yang ngaco gitu ya. Kita bisa deteksi lah, saya nggak usah sebut lah. Anda bisa tahu lah mungkin ya. Itu malah kita ikutin komen meramaikan supaya dia naik lagi nanti bahaya gitu. Nah, itu kemudian dari learning itu, jadi saya mau gambarkan kenapa saya cerita ini teman-teman saya yang eksekutif itu mentalnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang keep going, tumbuhnya dua digit gitu ya. Jadi semangat learningnya tinggi sekali, semangat untuk problem solving tinggi sekali. Jadi katakan gini, kalau kita mau jadi misalkan kita punya mental eksekutif yang baik ya atau akademisi yang baik, kita tuh sebenarnya cuma menjalankan apa yang sudah di SOP-kan, atau kita itu suka nyari tantangan. Kalau ada masalah itu kita nyari masalah dengan kita selesaikan. Beda dengan orang mencari masalah, nggak ada masalah dicari-cari ya. Menimbulkan masalah, ini beda loh ya. Oh ya, menimbulkan masalah tiba-tiba masuk ruang manajer, komputernya ditendang. Nah, itu cari masalah. Nah, bukan itu maksudnya. Gitu ya. Sama kayak kelas sebelah kemarin, Pak, saya nggak setuju dengan informasi keluar dari zona nyaman gitu. Kenapa? Bapak nggak setuju. Lah kita hidup kan mau nyaman, Pak. Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Loh ya konteksnya bukan itu, bro. Keluar dari zona nyaman itu ketika kamu sudah melakukan hal yang 2 tahun berturut-turut sama terus dan nggak kemana-mana, berarti metodenya harus dirubah, ya. Jadi misalkan gini lah, contoh lah, mahasiswa diajarin marketing. Saya kelas pagi di kelas, Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Yuk belajar marketing yuk. Ya, kita baca buku atau kita lihat PPT, kita lihat video gitu ya. Kita belajar marketing. Nah, pertemuan kelima saya bilang, belajar marketing harus praktek. Mikir, waduh mulai stres deh. Kayak, waduh Pak, praktek marketing kita suruh jualan apa Pak gitu. Kita suruh nawarin apa Pak gitu. Udah deg-degan dulu gitu. Ada yang aneh. Prakteknya gimana dulu Pak gitu. Minggu depan semuanya bawa ring light dan tripod. Gitu. Ya, ring light dan tripod gitu. Mau ngapain Pak? Live streaming bareng-bareng. Dua pertemuan live streaming bareng-bareng gitu. Oh, tambah stres. Tapi ada yang seneng. Oh, boleh Pak? Boleh, boleh, boleh ya. Ini loh Pak, saya di TikTok tuh kan ada jam streaming yang kita harus live Pak, ya. Nah, boleh Pak kita live streaming. Kayaknya seru Pak. Ada yang stres. Pak, saya tuh paling males Pak lihat muka saya secara live Pak. Gimana kalau tanpa muka? Nah, logika saya nggak nyampe tuh. Males lihat muka sendiri tuh gimana? Karena setiap hari kamu menunjukkan mukamu ke orang lain. Kalau kamu sendiri nggak males lihat mukamu sendiri. Apakah ada yang salah dengan mukamu? Atau kamu nggak fit confident gitu loh? Saya paksa, enggak. Kita belajar marketing. Daripada kalian tak suruh jualan di Car Free Day atau di pasar gitu ya. Belajar selling, belajar marketing, better kamu jualan secara langsung. Atau saya nggak menargetkan jualan deh, saya menargetkan effortmu gimana. Udahlah, mereka bawa ring light, ada yang bawa tripod gitu ya, live bareng-bareng. Ada yang bawa skincare mamanya itu, dan Nivea, ada Vivo, dijualin gitu. Nah, ini kamu jual beneran? Enggak, Pak, ini punya mama saya. Nanti kalau ada yang beli gimana? Enggak lah, Pak, kan ini cuman gaya-gayaan Pak. Paling yang nonton cuman saya, cuman teman-teman saya Pak. Paling 5 orang yang view video saya. Ketika saya live itu cuman sedikit Pak. Gitu. Jadi kayaknya enggak lah, enggak. Kan Pak Ari bilang katanya targetnya bukan penjualan. Oh betul, saya targetkan effort kamu dan berani mencoba. Nah, ternyata ada check out beneran teman-teman. Dia cerita ada check out beneran, bingung dia. Wah Pak, ada yang check out beneran Pak gimana? Dan berjalan 2 kali pertemuan, kesimpulan dalam 2 kali pertemuan itu mereka bilang, Pak, ternyata live streaming itu menyenangkan dan tidak semenakutkan yang kita bayangkan, Pak. Kita dilihat orang gitu ya. Iya,
Saya bilang, itu namanya keluar dari zona nyaman. Paham? Jadi zona nyaman ini bukan kita bikin bisnis udah enak, dibubarin, jadi nggak nyaman lagi. Bukan itu konteksnya. Nah, kita kan harus berpikir kritis ya. Jadi teman-teman yang, Pak saya itu, alasannya selalu gini teman-teman. Pak, ini senjata Gen Z teman-teman. Saya itu orangnya sangat introvert, Pak. Wah, mesti gitu kalimatnya. Nggak ada urusan. Kamu introvert nggak urusan. Saya juga introvert ya. Tapi bukan introvert itu sebenarnya bukan itu kan. Gitu. Kalau Anda perhatikan ya, belajar psikologi bukan introvert, bukan itu maksudnya. Tapi kamu kamu coba dulu deh, gitu. Kamu coba dulu deh, nyalain kamera, TikToknya udah harus bisa live. Dia sudah saya suruh garap TikToknya sampai bisa live ada persyaratannya. Kamu coba dulu deh ngomong. Oh ternyata saut-sautan sampai 1 jam nggak berhenti mereka saut-sautan. Oh seru juga Pak ya. Saya mau teruskan Pak. Ternyata ada yang cakep beneran gitu. Artinya itu keluar dari zona nyaman, zona nyaman. Jadi menakutkan ketika kita pikirkan nggak pernah kita coba, bener nggak? Jadi kita mikirin terus, oh ini enggak deh, oh public speaking enggak deh, oh presentasi di depan umum, ya aduh Pak, sebisa mungkin kayak teman saya aja deh, gitu terus gitu. Nah itu yang dimaksud konteks. Nah ini perilaku perusahaan-perusahaan yang memang ini relate ya dengan, karena gini, perusahaan itu dibentuk oleh people. Nah people itu harus punya semangat yang seperti itu juga gitu. Yang terakhir, nah ini yang penting. Waktu talk show tadi sore, ini masih talk show, ada yang tanya. Calon mahasiswa baru yang masuk tahun ini, Pak, eh, berarti kalau keluar dari zona nyaman itu berarti stres ya, Pak ya? Pertanyaannya. Terus saya tanya lagi, maksudnya gimana, Mas? Enggak, Pak, saya itu pernah stres, Pak, 2 kali. Satu waktu remaja, yang kedua ya barusan ini, Pak, waktu mau lulus SMA. Saya nggak bisa cerita apa masalahnya ya, cuman intinya dia cerita sempat stres 2 kali yang parah. Gitu. Dan pertanyaannya adalah gimana Pak cara nanti kalau udah kuliah, sudah apalagi sudah karir, sudah kerja, apalagi bisnis Pak. Gitu. Tadi kan Pak Ari cerita soal bisnis ini. Ada masalahnya banyak gitu. Gimana cara menghindari stres? Pak Ari punya saran nggak? Saya bilang, eh, saya nggak punya saran untuk menangani stres. Kalau menghindari, ya, tapi menangani stres saya nggak punya saran. Kenapa? Saya itu nggak mau stres. Tapi saya itu suka menghandle pressure. Beda ya. Kita itu harus bisa memanage pressure, tapi jangan stres. Karena stres itu kontraproduktif kan. Kita tuh kalau stres kan penyakitnya bisa macam-macam, pusing, migrain lah, apa darah tinggi dan moodnya jadi jelek, energinya jadi jelek. Ketemu orang pun mungkin kita fine-fine aja, tapi orang gini, ilmu networking ya. Kita nyambung masalah ilmu networking. Kadang ilmu networking itu, kenapa Pak saya itu kalau di komunitas Pak ya, kenapa ada pertanyaan menarik, kenapa orang itu jarang jarang mau ngomong sama saya? Nah, saya bingung juga. Nah, kamu dikenalnya sebagai apa? Kamu orang jahil ya, tukang tipu, tukang ngutang atau gimana? Bukan, Pak. Saya itu malah nggak pernah gitu-gitu. Cuman orang itu, saya itu udah gabung banyak komunitas, Pak. Tapi jarang orang yang mau ngobrol sama saya, Pak. Apa karena saya orangnya kurang sukses atau gimana? Ini kejauhan, Mas. Gitu. Saya mau jawab nggak enak, tapi saya tahu masalahnya, Bapak Ibu. Saya tuh tahu masalahnya dia. Dia ini kalau dia kelas eksekutif, by the way ya, offline di kampus. Dia ini auranya itu aura yang kayak nyebelin gitu loh. Bapak Ibu mungkin tahu nggak ya orang. Jadi kayak eh, ini orang ini marah, orang ini lagi bete, ya lagi bad mood ya, atau lagi gimana? Karena kita mau ngajak ngomong aja, kayak enggak deh, next time kita mau ngajak ngomong. Minggu depan gitu lagi mukanya gitu ya. Jadi saya bilang, kayaknya kondisi mukamu deh, gitu ya. Cuman kan saya perhalus bahasanya. Terus akhirnya saya bahasanya muter-muter gitu ya, supaya nggak menyinggung. Tapi akhirnya dia, eh ekspresi saya Pak ya. Nah ya itu masalahnya. Jadi mungkin karena kamu gampang stres mas, gitu. Gampang stres, kamu mikir ya, akhirnya ke muka. Jadi kadang-kadang kita harus berlatih supaya menampilkan muka yang menyenangkan dan apa yang kita kenakan juga penting ya menurut saya ya. Entah Anda cowok atau cewek itu apa yang kita kenakan penting ya. Karena itu menunjukkan energi kita ya. Bahwa kerja networking itu juga menunjukkan energi. Nah, sama seperti bisnis kan juga begitu. Ada bisnis-bisnis yang energinya bagus ya. Kenapa bagus? Ya orang-orangnya juga energinya bagus. Tapi kalau orang-orangnya diisi dengan setiap kali makan siang ngomongin bosnya, terus ngeluh kerjaannya, gaji nggak nambah, kerjanya tambah 2 kali, 3 kali, makan siang besok lagi, gitu lagi omongannya. Nah lama-lama yang kerjanya bagus ketar efek. Makanya sekarang kalau di kantor saya, di perusahaan saya ya,
Kalau saya deteksi, oh ini orang toksik, saya nggak basa-basi, nggak ada SP1, SP2, nggak, langsung saya keluarkan. Kalau udah terbukti loh ya. Karena gini, orang yang toksik atau orang yang grade C, grade-nya C nih, kerjanya sudahlah pokoknya gini aja lah. Aduh, dipanggil Pak Hari lagi, mau ngapain lagi, menghindar. Ditelepon nggak diangkat. Alasannya, iya Pak, maaf Pak, saya di kamar mandi. Gimana di kamar mandi? Saya itu lihat dia dari belakang. Lihat handphonenya, saya telepon. Nggak diangkat, dimasukkan ke saku lagi. Alasannya ke kamar mandi. Gitu kan. Nah, ini kan udah kelihatan gitu. Saya ngetes aja gitu. Mas, saya tadi itu di belakang Mas. Gitu. Kok nggak diangkat teleponnya? Gitu. Nah, kenapa Pak Ari nggak manggil aja? Nah kan jauh, maksudnya saya itu di belakang, tapi saya di mobil. Dia itu di depan gitu ya, udah mau masuk kantor. Nah, karena begini teman-teman. Orang-orang yang grade A ya, orang-orang yang bagus, mau idealis, mau kerja bagus, pengen kontribusi, ini bisa jadi nggak nyaman dan nggak betah ketika teman-temannya grade C semua. Akhirnya yang grade A hilang gitu. Nah, orang-orang grade A entah dia hilang atau dia keluar atau resign atau dia akhirnya ikut budaya grade C gitu ya. Jadi dia menurunkan standarnya. Makanya sekarang saya nggak menurunkan ke dulu ya saya masih kasihan. Kalau ada orang yang toksik, saya mau panggil, saya mau cak makan lah, saya cak ngopi ya. Kenapa mas? Lain kali jangan dilakukan ya, saya motivasi. Sekarang buang waktu rekan-rekan ya. Orang yang toksik itu tidak perlu dimotivasi, itu buang waktu Anda. Ya, kalau udah terbukti, beda dengan cuman ceritanya orang ya, tapi kalau udah terbukti, ya, udah gue aja. Nah, so itu adalah hal-hal yang belakangan ini saya amati, yang akan kita bicarakan itu menurut saya cukup menarik karena itu melandasi dari apa yang tadi saya sebutkan, ada fenomena di mana semangat, kemampuan mencari data, kemampuan untuk kepo, curiosity-nya, kemampuan untuk keluar dari zona nyaman atau toleransi ya. Jadi gini, eh, bisnis saya itu tergolong mungkin ya tergolong bisnis yang susah. Kita di bidang research, kita di bidang development, kita di bidang marketing. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di mana perusahaan nyaris bangkrut atau perusahaan yang sudah nggak berkembang selama dua generasi itu. Dan kita harus tahu masalahnya. Di mana mereka cari tahu masalah ini bertahun-tahun juga nggak kelihatan. Tapi kenapa saya lakukan? Karena kenapa susah tetap saya lakukan? Itu kan pertanyaan yang zona nyaman itu. Kenapa susah tetap saya lakukan? Ya, ya itu peluangnya ada di situ. Nah, salah satu hal yang membuat saya bisa melakukan adalah teknik business analysis. So, temanya adalah knowledge to change, navigating business through analysis. Oke. Nah, ini poin berikutnya rekan-rekan. Setelah Anda tahu datanya atau informasinya, memetakan polanya, mengidentifikasi suatu fenomena, maka proses selanjutnya adalah bukan cuma tahu tren, oh sekarang trennya lagi orang belajar AI, misalkan gitu. Oh, orang lagi seneng kalau ya sebenarnya udah lama sih. Meeting ngapa-ngapain itu di kafe. Oh, sekarang ada tren baru, Pak. Orang kalau kafe itu sendiri, ngerjain tugas, ngerjain kerjaan sendiri itu lebih produktif. Ya sebenarnya udah lama juga, cuman sekarang mungkin lebih muncul gitu ya. Nah, langkah berikutnya setelah tahu trennya adalah menganalisa gitu. Jangan cuma tren sekedar on paper, nggak apa-apain, dibuat laporan ke bos. Apa itu analisa bisnis? Untuk menyambung analisa tren, proses sistematis, bertahap, berjenjang, dan bisa kembali. Bersistematis itu bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, karena sistematis segini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 kembali ke 2 dulu. Kayak ada salah tuh. 3, 4, 5, 5 kembali ke satu lagi. Yuk, kayaknya kita harus cek nih. Kenapa langkah satu nggak begini aja ya itu ya. Identifikasi kebutuhan bisnis, analisis permasalahan, rancang solusi. Ya. Nah, setelah solusi apa lagi? Tindakannya apa gitu? Action plan-nya apa? Nah, untuk melihat satu gap kondisi saat ini dan tujuan masa depan, ya. Kemudian dalam nih eh, balik lagi ya, udah tahu data. Saya kalau cari data itu menggunakan tim, ya. Tim saya anggotanya 7 orang. Misalkan saya cari data tentang kita lagi bikin project, misalkan restoran gitu ya, mau bikin restoran. Kemarin ada project mau bikin swalaya di Surabaya Barat. Eh, Kemudian saya terus dengan 7 orang untuk mensurvei. Ya, saya minta tim saya untuk mensurvei 400 orang yang ada di area Surabaya Barat di area tertentu, misalkan Citraland. Untuk kira-kira orang referensinya kalau ada semuanya di sini seperti apa. Nah itu kan berujung tim. Minggu lalu juga 2 minggu lalu sudah saya cerita juga ya.
Nah, di tim itu ada supervisor gitu kan. Nah, saya biasanya dalam menganalisa itu fokusnya cuma 3 pilar. Banyak analis bisnis yang fokusnya banyak sekali seperti balance scorecard, Frio dan lain-lain itu banyak sekali prosesnya. Saya prosesnya 3 pilar ini. eh, Pertama saya cek kita kita analisa bisnis. Ketika kita analisa bisnis itu saya akan ngecek pertama knowledge-nya, manajemen pengetahuannya, knowledge management. Banyak perusahaan yang nggak ngerti ini loh, even dia perusahaan besar. Atau bahwa banyak perusahaan yang tahu ini tapi nggak dilakukan. Atau pernah dilakukan sekarang nggak, karena ribet. Gitu. Saya nggak peduli apakah dia UMKM atau perusahaan besar atau multinasional, gitu ya. Kalau multinasional harusnya udah jalan, dan jalannya udah sangat kompleks, udah sangat bagus. Tapi knowledge itu kadang-kadang nggak di-manage, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian prosesnya, nah ini biasanya orang-orang ngomong operationnya, operasionalnya, jalannya perusahaan. Ya, saya lebih senang ngomong prosesnya. Atau orang bisa sebutkan bisnis prosesnya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir change management. Biasanya yang terakhir kalau analis itu bilangnya risk management, manajemen resiko. Kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata perang Timur Tengah masih rame, wah nanti Selat Hormuz ditutup, minyak jadi mahal. Apa yang harus kita lakukan? Semoga ini kejahatan senjata damai gitu. Tapi kalau memang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Terus nanti misalkan ada Cina nyerang Taiwan, wah geopolitik apa yang kita lakukan? Kalau saya jauh-jauh dulu. Misalkan di provinsi saya ada banyak marak demo nih, demo buruh. Dan buruh kita juga demo apa yang perlu kita lakukan? Itu resiko. Dan change, ya perubahan itu adalah satu resiko itu sendiri. Makanya saya lebih senang ngomong change management. Ini kalau ngikut teorinya Pak Renat Kasali ya, Profesor Renat Kasali dari change. Perubahan itu kalau negatif pasti resiko. Tapi perubahan yang positif bisa jadi juga resiko. Contoh yang negatif tadi, harga minyak naik karena perang, operasional bisnis kita meningkat. Resiko nggak resiko gitu. Tapi bisa jadi gini, eh kamu bisa sayur-sayuran ya. Sekarang ini lagi tren loh. Market lagi pengen hidup sehat gitu ya. Customer kita lebih aware untuk hidup sehat. Peluang nggak? Peluang. Perubahan. Apakah itu perubahan? Perubahan. Positif nggak? Positif. Ya, kayak oke, positif dong gitu. Tapi bisa jadi resiko, bisa jadi kerugian jika kita salah memanfaatkan peluang itu. Kita merasa, "Oh, udahlah kita diem aja pasti dikontak orang banyak. Kan nanti trennya begitu, tahun depan akan lebih hidup sehat gitu ya. Nah, pesaing Anda sudah ngepot kemana-mana manuver. Udah kerjasama dengan swalayan, udah hadirkan gym sehat, nge-gym sekaligus makan di situ, udah kontak beberapa catering untuk kerjasama, menggunakan hidup sehat, jadi supplier banyak perusahaan yang mewajibkan karya atau mengajarkan karyawannya untuk hidup sehat. Udah manuver kemana-mana, ya, udah kontak beberapa kantin di kampus, gitu ya. Ada diem aja gitu, sehingga ada opportunity cost, ada biaya yang hilang. Ada kesempatan hilang, sorry, ada kesempatan yang hilang karena Anda nggak ngapa-ngapain, atau Anda salah memaknai, misalkan bonus demografi, peluang nggak? Peluang. Perubahan, jelas itu perubahan. Sampai tahun 2030 nanti, dinilai akan sangat banyak atau bertumbuh usia-usia yang produktif. Tapi bisa jadi ancaman juga, bisa jadi itu perubahan yang jelek ketika um, job apply, ini ya, lowongan kerjaan ya, itu kan banyak aplikannya ya. Job vacancy, sorry. Emang ngomong job vacancy jadi belibet. Job vacancy-nya tidak sebanding dengan pertumbuhan eh, lulusan ya, orang-orang yang produktif. Change kelihatannya positif, ternyata bisa negatif. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan 2025 hati-hati. Udah banyak Deloitte ngomong, McKinsey ngomong, BlackRock kemarin juga ngomong ikut-ikutan ya BlackRock. JP Morgan ngomong bahwa hati-hati, tapi ini bisa positif. 2025 ini banyak perusahaan yang merenung kembali, menentukan restrukturisasi strategi, dan kebanyakan akan mengefisiensikan. Ada yang dari sisi negatifnya, karena ada risiko, ada yang positifnya.
Kenapa? Teknologi berkembang, AI berkembang, tahun depan kita nggak tahu AI bakal secanggih apa. Kayaknya kita perlu rubah deh strategi perusahaan kita. Kayaknya karyawan kita udah kebanyakan nih ngapain. Saya misalkan gini, saya dikomentari ya oleh tim saya gitu. Ini kemarin banget. Secara nggak sengaja, ini saya teledor sebenarnya. Teledor waktu itu meninggalkan biaya yang saya keluarkan untuk ini ya artificial intelligence ini. Untuk biaya membershipnya. Kita kan ada Manus, ada Perplexity, ada Kimi, ada Copilot, ada Gemini, ada ChatGPT. Kita ambil yang premium dan ada beberapa yang lain yang kita berlangganan begitu ya. Kemudian saya lupa, saya bayar dengan kartu kredit, kemudian saya taruh di meja dilihat, Pak, tagihannya kok bisa sampai double digit gini, banyak banget untuk AI aja tuh banyak banget. Ini bukannya pemborosan, Pak. Sorry, ini bukan urusan saya, tapi saya tanya gitu. Dia ngomong gitu persis itu. Ini bukan urusan saya, saya tanya. Gitu. Saya bilang, ya double digit itu menurut saya itu penghematan. Wah, kan bisa pakai gratis, Pak. Iya bisa, tapi kualitasnya beda. Satu itu ya. Yang kedua gini, let's say saya habiskan 24 juta untuk AI, untuk membership AI. Menurut saya lebih efisien, karena kalau dihitung-hitung mengerjakan tugas sebanyak itu, kalau saya harus rekrut karyawan, paling enggak gajinya 50 jutaan. Karyawan tambahan baru loh ya, per bulan. Jadi apakah dengan seperti itu menghemat? Menurut saya menghemat. Dan mungkin bisa lebih besar dari itu, karena nanti ada karyawan itu ada biaya training, biaya trial and error, harus ngajarin gitu kan. Jadi perspektif saya itu bisa jauh lebih efisien. Tapi, nah ini cara saya melihat change ya. Apakah perlu restrukturisasi strategi atau gimana? Kita lihat ya beberapa hal mengenai knowledge ya. Knowledge management itu kemampuan gini. Knowledge management adalah kemampuan untuk mencari informasi, mencari data, mencari pengetahuan, tapi cross functional, cross functional knowledge flow. Jadi, apakah pengetahuan sudah didapat itu didokumentasikan dan distribusikan lintas divisi dan digunakan sebagaimana mestinya? Jika penggunaannya implementasinya itu kurang baik, apa yang harus dimodifikasi? Jadi knowledge management bukan cuma how to get the information ya, tapi gimana caranya mengemas dan mendistribusikan. Sehingga banyak fungsinya untuk seluruh anggota organisasi. Kalau perlu sampai office boy aja mendapatkan informasi itu. Bisa di bidang marketing, human capital, finance, operation, production gitu. Oke. Oh iya, ini ada chat ya, sorry tadi lupa baca. Oh ya, dari Kak Melisa, mengurangi info, beritahu solusinya dengan report daripada scroll. Bener, saya setuju sih. Tapi Anda boleh nggak setuju ya. Kalau saya begitu dari dulu. Saya dari dulu begitu. Jadi banyak ya info yang menyesatkan. Kadang-kadang kan banyak sosial media yang cuma cari gimmick ya, cari klik ini ya, cari respon, exposure ya, dengan cara bikin klik-klik macam-macam. Di semua platform lah, di TikTok, Instagram, YouTube itu. Eh, dan kita tahu kenyataannya nggak gitu. Kalaupun kenyataannya nggak gitu, itu terlalu menghasut. Atau dia mempertontonkan kekerasan secara berlebihan gitu. Eh, ya kalau dalam konteks bagus ya nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang terlalu seperti itu, terus menggiring opini publik, terus ditambah-tambahin supaya engagement-nya naik, itu saya report biasanya. Lu ada yang coret-coret nih siapa? Kemudian hal lain, nah ini kalau cari data, ya sumber kuantitatifnya bisa hal seperti ini ya. Eh, beberapa aja ya, contoh kalau finance, ya income, atau revenue, ya sales, profitability, ini kan knowledge management, kita cari data. Ya, jangan salah, kadang-kadang ada perusahaan yang sudah lintas generasi nggak ngerti gitu ya. Uang ini harusnya biaya eh, apa namanya dia harus dia punya kewajiban untuk membayar utang, tapi dia gunakan dana itu kan nggak boleh. Ya. Dianggap sebagai kas dan setara kas nggak boleh. Nah, piutang dagang eh, gini tercatat piutang harusnya tercatat piutang dagang, tapi dia eh, menggunakan seolah-olah uang itu sudah diterima gitu. Ternyata setelah ditelusuri itu bukan penghasilan dia yang bisa digunakan, yang disepakati gitu ya, tapi adalah penghasilan dia untuk modal kerja harusnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan.
buatan perusahaanmu bisa salah karena itu harusnya peruntukan yang lain dan digunakan untuk eksperimental yang nggak terlalu penting. Eksperimen oke, tapi kan harus ada measure-nya gitu, harus ada alokasinya untuk risk. Jadi juga perlu diperhatikan. Pemasaran, operasional, lead time, production, downtime, effect ya, presentasi produk cacat dan segala macam. Ini yang kemarin ditanyakan teman-teman di rumah sakit. Jadi saya training pesertanya dari rumah sakit. Kalau rumah sakit gimana? Operasional atau downtime ini kan nggak relate, Pak. Ya, produksi Anda yang bikin lama, yang bikin ya efisien apanya? Layanannya bisa dipercepat nggak? Ada yang bisa di-cut nggak? Kalau memang sudah prosedural, ada nggak metode yang bisa diubah? Sumber kuantitatif. Kemudian, oh ini terlalu teknis, nanti mungkin kita akan bahas. Tapi intinya begini, eh yang kita lihat market user pengguna ya. Jadi market itu adalah orang-orang yang di luar sana yang mungkin dari target market kita, tapi bukan bukan apa namanya, tidak selalu konsumen kita ya. Kalau user ya pembeli kita, customer adalah pelanggan kita, kompetitor adalah eh, pelanggannya sorry, kompetitor customer adalah pelanggannya pesaing kita gitu ya. Nah, itu kalau saya teliti juga tuh pelanggannya pesaing kita atau pembeli atau pecinta pesaing kita itu apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan. Kemudian operator level ini adalah orang-orang yang memang kerja di perusahaan kita. Ya, itu kita riset, kita survei, kita gali pemikirannya, apa yang harus kita lakukan. Ada VOC, Voice of Customer. Ada juga VOTE, Voice of Customer Through Employee. Jadi kita mendengarkan apa maksud-maksud dari customer, tapi melalui employee, melalui karyawan. Ada juga VOM, ya, Voice of Manager, Voice of Partner. Itu saya gali, memetakan. Kemudian baru proses. Ya, kalau proses ya operasional, apakah ada siklus yang dipercepat, ada yang dibuang, diganti, dan lain-lain. Sama juga cross functional action flow-nya, komunikasi, delegasi, supervisi, evaluasi. Ini kayak simpel ya, kadang klise. Tapi teman-teman menurut saya perlu selalu menguji ini. Komunikasi yang salah jadi jelek alur perusahaannya. Komunikasi yang salah, SOP akhirnya nggak ditaati. Ya, delegasi kalau orang dipaksakan begitu untuk menempati situasi yang dia nggak nyaman dan bakatnya bukan di situ, akhirnya membuat perusahaan itu terus merugi. Terus dievaluasi, MONEV ya, monitoring and evaluation. Supervision atau supervisi adalah pengawasan, evaluation ya evaluasi. Kita cek apa yang salah. Itu sebentar. Saya lupa menghapus. Oke, sorry. Kemudian ya, manajemen selalu berbicara mengenai efektivitas dan efisiensi quantitative proses. Ada repetition, ada iteration. Ini yang 2 minggu lalu saya bahas ya. Ada pengulangan, repetisi, ada juga iterasi. Nah, iterasi itu mengulang. Jadi gini, repetisi adalah satu, kedua, dua, ketiga, keempat, terus sampai nanti katanya orang kalau sudah sampai 10.000 jam berarti udah hebat gitu ya, belum tentu. Kalau iterasi atau iteration itu satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 langkah ke-8 Anda mengalami stuck. Anda cek, ini stuck kenapa ya? Oh, ternyata langkah kedua yang stuck. Kembali lagi, dicek lagi. Ya, udah nih, 2 diselesaikan, 2, 3, 4, 5. Ternyata masalahnya juga di 5. Oke, kita selesaikan masalah 5. Setelah Anda telusuri, oh 4 juga masalah. Anda mundur lagi ke 4. Nah, itu iterasi. Jadi selalu mengevaluasi, looping ya. Terus menerus itu bisa 8 kali, bisa belasan kali, bisa puluhan dan ratusan kali. Sampai Anda merasa ini nih model bisnis yang pas. Inilah cara kerja yang tepat. Gitu ya. Simpelnya gimana? Contoh nih. Anak mahasiswa kuliah jam 8 lalu terlambat. Saya tanya, namanya Imron. Imron, kamu itu kuliah telat terus ya. Terus kuliahnya siang nih, setengah 10. Tetap telat. Kuliah periode berikutnya. Tetap telat itu. Kenapa sih? Pak, saya ini orangnya susah bangun pagi. Oke, normalnya kamu bangun jam berapa? Jam 11 siang, Pak. Wah, jam 11 siang. Ya. Jadi kalau saya bisa datang Pak jam 9 itu udah bagus banget Pak. Alarmnya double-double tuh Pak. Oke, berarti kamu sudah pakai alarm. Kamu ada tindakan lain nggak? Saya udah berbagai cara Pak. Dengan eh, dengan berbagai langkah saya berusaha untuk melakukan bangun pagi gitu ya. Tapi tetap salah Pak. Oke,
Mungkin ada yang perlu dirubah metodenya. Mungkin bukan metode cara bangun paginya, pakai alarmnya udah kenceng gitu ya. Ada yang dia katanya setting TV-nya. Jadi TV saya Pak setiap setengah 7 pagi itu bangun sendiri. Terus saya kaget Pak, TV saya bangun itu langsung acara gitu. Saya kaget, saya tidur lagi Pak. Percuma berarti kan. Berarti yang dirubah bukan cara bangunnya, tapi kapan kamu tidur. Kan gitu. Kan gitu kayaknya. Kalau kamu bangun jam 11 mungkin kamu tidurnya terlalu lama. Nah, masalahnya Pak, saya nggak bisa tidur sore. Saya itu selalu tidur jam setengah 3 pagi. Kalau jam 2 setengah 3 itu saya baru mulai ngantuk, jam 3 kadang-kadang saya tidur. Ya itu masalahnya Mas. Nah, tapi saya nggak bisa Pak, kalau tidur nggak terlalu larut tuh nggak bisa. Yuk kita cari solusinya. Yuk terapinya adalah bagaimana kamu belajar dari Nobita. Nobita itu nggak punya bakat apa-apa, Nobitanya Doraemon. Bakatnya cuma satu, juara tidur siang. Bantal ditaruh. Kalau pernah lihat ini ya kartunya ya, anak saya nonton itu. Ternyata bakatnya Nobita cuma satu. Bantal ditaruh, dia lompat, nggak semenit langsung tidur. Dan dia juara tidur siang. Nah itu barangkali eh, ya, itu cuman bisa dijadikan inspirasi. Yang dirubah adalah cara tidur. Pelan-pelan, pelan-pelan, sekarang dia bisa datang kuliah yang pagi. Saya tanya, kau bangun jam berapa sekarang? Saya selalu bangun Pak sekarang pas waktunya jam 6 lebih 10. Itu selalu saya bangun otomatis tanpa alarm. Woi, selamat. Prosesnya berbulan-bulan Pak. Ya, tapi kan menyelesaikan masalah itu contoh, itu iterasi kan. Masalah ini nggak bisa, solusinya ini nggak bisa. Berarti metodenya salah. Berarti kamu yang harus selesaikan adalah core masalahnya apa? Core masalahmu adalah kamu nggak bisa tidur cepat. Itu core masalahmu. Bukan kamu nggak bisa bangun pagi. Nah kan gitu. Itu iterasi namanya. Oke, ini ya. Jadi sumber datanya tadi sudah saya jelaskan, voice of customer, voice of employee, voice of manager, voice of partner. Ketika rajin melakukan ini, percayalah ada perbaikan yang cukup signifikan untuk perusahaan kita. Gitu ya. Ini loopnya mengamati, observasi, ya. Ini ODE loop namanya. Observasi, mendapatkan data, orientasi, mencoba mengaplikasikan, mencoba membayangkan atau mempelajari skenario-skenario ketikanya diaplikasikan. Orientasi. Knowledge yang didapat dari data dan segala macam. Kemudian putuskan apakah dengan testing itu bisa dilanjutkan atau harus dihapus atau nggak cocok untuk budaya perusahaan kita. Kemudian yang terakhir, oke, dites kembali. Sekarang tesnya beda dengan Orient. Kalau Orient itu dites kecil-kecil, ya, eksperimen mungkin 2 minggu coba ya. Um, Kalau budaya kerjanya sekarang, oke, karyawan kerjanya boleh remote, boleh dari rumah. Kata ada penelitian dari Stanford, karyawan kalau di rumah, ini dari penelitian di Jerman sebenarnya, karyawan kalau di rumah itu lebih dekat dengan keluarganya, dia lebih happy, kerjanya lebih oke, lebih lebih produktif karena dia happy. Lah Anda tes ternyata tambah ngaco. Nggak produktif, dia leha-leha. Setiap lagi telepon, siapa, siapa, saya kerjakan Pak, habis itu tidur lagi kan gitu ya. Di Jerman cocok, di Indonesia nggak cocok. Jerman mungkin budaya udah beda gitu ya. Nah ini akhirnya itu orientasi. Oh nggak cocok nih 2 minggu aja, nah, nggak usah dilanjut ya, putuskan. Ya, kalau udah tes ini, kalau udah dari hasil hasil orientasi itu oke lah, kita ambil strategi lanjut. Oke, nah ini ya teman-teman, kita pembahasannya sampai di sini dulu. Seperti biasa kita akan break ya, kita akan break 20 menit aja. Kalau sebelumnya kan setengah jam, menurut saya setengah jam. Kalau kemarin-kemarin mungkin em, panjang ya, karena waktu mengerjakan dari awal, tapi setengah jam, 20 menit ini saya rasa cukup. Supaya memberi kesempatan teman-teman untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam mengumpulkan nilai. Ya, nanti kita akan ada waktu jam 8 ya, kita mulai sampai maksimal jam 9 gitu. Nah, sekarang apa yang Anda bisa bawa dalam dalam mencari poin presentasi atau poin untuk partisipasi. Silahkan jika ingin menggunakan topik-topik yang lama, apapun mengenai tren, ya mengenai marketing, mengenai customer, misalkan Anda mengamati tren orang gini, saya itu waktu COVID meneliti tren orang memelihara ikan cupang gitu. Boleh dong, itu boleh loh buat skripsi ya. Karena tiba-tiba iklan cupang harganya tinggi dan populer. Orang-orang yang nggak ngerti ikan tiba-tiba beli ikan cupang. Tapi ujung-ujungnya nggak ngerti ikan,
cara memeliharaannya ngaco, 3 minggu mati, gitu misalkan gitu. Dan fenomena itu banyak waktu COVID, karena orang di rumah. Apalagi yang bisa diperbaiki ya orang akhirnya yang kemarin ya, kayak 2 minggu lalu ya pernah cerita soal chat itu ya orang ngecat rumah. Nah, saya ingin mengamati tentang orang memelihara ikan hias. Itu kan boleh saja cerita soal itu, ada tren seperti itu, dan akhirnya berakhir seperti ini fenomena. Jadi, rekan-rekan, Anda boleh mengambil topik mengenai bisnis tren konsumen, tren konsumsi, itu boleh, ya. Anda boleh mengambil cerita soal itu, atau ya apapun yang sudah kita bahas selama 4 pertemuan yang kemarin, karena ini pertemuan kelima ya. 4 pertemuan kemarin, itu boleh diangkat lagi. Atau dari pengalaman Anda, atau dari pengalaman misalkan kemarin ada teman dari Bank Mandiri hari Jumat, pas hari Jumat ya, dia cerita pengalaman dia menghandle komplain. Pak, di Mandiri itu banyak macam nasabahnya dan yang paling parah begini, Pak. Terus saya tanya, kamu menghadapi itu bagaimana? Oh, sudah ada SOP sih, Pak. Tapi yang ini memang kelewat batas, Pak. Komplainnya terlalu parah gitu, sehingga saya harus improvisasi. Nanti cerita soal itu, boleh. Dan at the end dia akan cerita belakangan ini komplain seperti itu muncul, Pak. Berarti kan ada tren baru. Boleh. Terus itu yang topik ya mengenai tren. Tapi Anda juga boleh, kalau nggak salah dipotong berapa itu saya ngomong, Anda boleh cerita apapun soal bisnis. Inspirasi bisnis. Misalkan Anda ketemu berita di mana, Pak, tadi pagi kita lihat berita katanya ada tren bisnis rotan gitu di daerah saya. Kenapa itu bisa terlaksana, Pak? Itu silakan diceritakan. Atau Anda bisa juga memberikan opini, misalkan masalah yang dihadapi Indonesia sekarang sudah beberapa tahun sih, tentang bagaimana strategi yang benar mengembangkan UMKM. Itu kan, itu nggak gampang memang gitu ya. Terutama produk-produk kita yang dinilai belum sekompetitif UMKM di Cina gitu. Sehingga kita akan dibanjiri produk Cina instead of mengembangkan UMKM kita. Anda boleh memberikan opini itu berdasarkan riset. Atau Anda boleh mengangkat isu-isu yang terbaru mengenai bisnis, tren, AI yang pernah kita bahas, boleh juga AI, oh saya bisa menggunakan AI Perplexity, Pak. Atau saya bisa menggunakan Manus, atau saya Copilot. DeepSeek gitu ya, saya juga pakai DeepSeek. Kalau saya pakai AI itu saya buka semua, saya tes bareng-bareng. Grok gitu saya juga sering pakai ya, DeepSeek, Grok, ChatGPT ya pasti. Anda boleh menceritakan bagaimana Anda menggunakan itu dan untuk kepentingan apa. Bagaimana itu supaya membuat pekerjaan Anda lebih produktif dan lebih efisien secara waktu. Saya pengen dengar dong bagaimana Anda menggunakan AI ya. Jadi saya pengen Anda sharing utilitas AI itu sebenarnya bagaimana di pekerjaan Anda. Gitu ya. Topik-topik itu silahkan. Kalau di luar topik itu selama relate dengan dunia bisnis, trend and customer boleh sesuai dengan mata kuliah gitu. Nggak ada masalah. Begitu ya. Nanti waktu 20 menit dihitung dari posisi saya udah minta untuk Anda memulai waktu break ya. Jadi nanti sebentar lagi Mbak Elisha tolong membantu untuk mengumumkan siapa-siapa yang dirasa perlu, terlebih lagi yang belum pernah presentasi atau sharing. Oke, bahasa saya rubah ya, bukan presentasi ya, knowledge sharing lah, berbagi opini, berbagi pengetahuan, ya, sehingga nggak cuma saya yang ngomong, tapi juga teman-teman yang memberikan pengetahuan kepada saya juga. Saya juga pengen belajar, makanya pengen diceritain juga. Begitu. Demikian informasi dari saya, semoga cukup jelas, cukup menjawab. Untuk langkah berikutnya, selanjutnya saya berikan ke Mbak Elisha. Saya izin off cam dulu sampai 20 menit dihitung dari Mbak Elisha sudah selesai memberikan instruksi. Gitu ya Mbak Elisha ya. Oke, Iya, Pak. silakan Mbak Elisha, saya off cam dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya, kalau Ibu kenalnya, mungkin di sini saya akan mengupload nama-nama yang mungkin belum pernah sharing sama sekali, ataupun masih satu kali sharing nih, Pak, di pertemuan kita selama sampai di pertemuan 5 ini. Dan nanti, kalaupun Bapak Ibu yang namanya sudah saya sebut, tapi masih belum bisa nih karena ada pekerjaan, bisa langsung konfirmasi di kolom chat dulu Bapak Ibu. Dan juga mohon untuk apa menjawab saat saya panggil ya. Takutnya nanti kalaupun ada namanya tapi lagi bekerja atau bagaimana begitu. Oke, yang pertama ada Kak Adi Prasetya. Kak Adi.
Kak Ade, Kak Adi. Halo Kak Adi. Ada. Kak Ahmad Kusairi. Kak Ahmad Kusairi. Suara saya kedengar jelas nih Pak. Dengar Kak Elisha aman kok. Oh, takutnya nggak terdengar. Itu Kak Alvita. Alvita Fisik. Halo Kak Alvita. Iya, iya Kak. Oh iya. Kalau masih satu kali nanti mungkin bisa mempersiapkan ya Kak materinya buat di sharing ke teman-teman semuanya. Iya siap Kak. Kak Andre. Kak Andre, apa kabar? Masih jaga. Kak Fadil Ilham. Halo Kak Fadil Ilham. Ya, ada juga. Kak Farista. Kak Felix. Eh, oh ya Kak Andre ada. Oke, karena sudah kerja mungkin masih belum bisa sharing. Kak Farista. Kak Felix. Iya, Kak, saya ada. Oke. Mungkin bisa dipersiapkan materinya buat sharing ya Kak nanti. Karena masih satu kali aja ini. Kak Grisela Nahami. Kak Grisela. Oh, masih di perjalanan Kak. Hati-hati di jalan Kak. Kak Nadia Nandita. Kak, maaf Kak, aku lagi di rumah sakit. Mungkin boleh nggak aku minjem? Oh, oke baik Kak. Terus ada lagi Kak Rafli. Hadir Kak Arisya. Oh ya. Ini karena Kak Rafli masih belum sama sekali, mungkin bisa dipersiapkan ya Kak buat sharing sesinya buat nilai tambahan juga nih, biar nanti dapat nilai poin A. Ya boleh Kak. Kita terus ada Kak Santi, Kak Santi Wuri. Halo, ada juga. Kak Veronica. Halo Kak Veronica. Masih belum ada suaranya Kak. Mungkin bisa konfirmasinya melalui kolom chat ya Kak. Oke, berikut nama-nama yang sudah saya sebut mungkin bisa mempersiapkan materinya buat sharing nanti. Bisa pakai PPT ataupun bisa langsung ngomong tanpa pakai PPT juga bisa, Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin bisa nih di Word juga bisa. Silakan, selamat mengerjakan Bapak Ibu semuanya. Kak Elisha mohon tanya. Iya. Iya, ini detailnya berarti kita menyampaikan isinya apa ya Kak ya? eh, Isinya untuk presentasi sharingnya nanti bisa apapun mengenai bisnis ataupun tren ataupun customer seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi Pak. Oke. Atau ya atau lagi tren nih. Kayak kemarin saya baru baca mengenai PT Gudang Garam yang turun banget nih saham pendapatannya itu bisa dibahas juga kenapa sih kok bisa turun seperti itu. Oh, oke. Berarti lebih ke sharing ya Kak ya? Iya betul Kak. Oke, thank you Kak. Iya, sama-sama. Oh, untuk tugasnya seperti yang saya sampaikan ke Kak Melisa tadi ya, Kak Veronica, bahwasanya kakaknya menyiapkan materi apa sih yang mau di-sharingkan nanti, bisa berbagai bisnis, ataupun pengalaman kakaknya, atau bisa juga ke lagi tren apa sih, atau tentang customer gitu, Kak.
Ya, Betul seperti betul. itu ya Pak Ariel? Ya, betul, betul, betul. Itu dari materi-materi yang lalu ya. Tapi kalau memang misalkan nih, contoh ya, Anda bosan, Kak, yang kemarin sudah dibahas nih, Pak, yang ini sudah diomongin nih. Sebenarnya materi kali ini tentang business analysis, kalau Anda mau ambil topiknya ini saya kasih tahu. Punya kepikiran nggak gitu tentang satu fenomena dalam bisnis, dalam perilaku konsumen yang Anda ingin riset? Ini pertanyaan penting karena eh, pemikiran ini nanti bisa melandasi kalau Anda mau bikin skripsi nantinya gitu. Ada nggak perilaku yang pengen Anda riset kayak tadi ya? Saya nyontohkan, oh saya melihat ada orang-orang yang sedang mencari hobi pelihara ikan hias. Ini waktu COVID ya. Saya penasaran seberapa hype dan faktornya apa gitu. Jadi ini sebenarnya topik hari ini tuh soal itu tentang motivasi atau dorongan atau inisiasi dalam melakukan riset atau mendiscover satu fenomena, mengungkap satu fenomena. Ada nggak? Nah, Anda tidak punya kewajiban untuk menjawab fenomena itu. Hanya menyampaikan apa sih yang pengen digali, apa sih yang menarik, kenapa sih Anda akan menggali, kenapa sih Anda harus meriset hal ini, gitu. Seperti tadi, saya pengen menggali eh, preferensi orang terhadap satu makanan karena saya punya project dengan klien pengen bikin restoran di Surabaya Barat. Nah, saya breakdown tuh menu apa, berapa kali mereka ke ini. Karena buat saya itu menarik untuk memetakan kira-kira preferensi orang dalam makan itu cuma makan doang, atau perlu live music, atau malah live musik itu mengganggu. Nah, itu rencana riset. Nah, next week kita akan lanjutkan untuk market research itu bagaimana, sehingga pemikiran ini bisa melandasi. Itu juga boleh diambil topiknya, tapi barangkali Anda lebih senang ya topik yang kemarin sudah bikin tapi belum sempat cerita, ya boleh juga. Begitu ya, rekan-rekan ya. Gitu Mbak Elisha, nanti kita mulai lagi jam 20.15 berarti Mbak Elisha. Ya, most likely kita akan selesai di jam 9 lah berarti ya. Kalau selesai jam setengah 9 ya nggak cukup. Baik, Pak. Begitu. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya yang tadi namanya sudah saya panggil, terus bersedia untuk sharing session, mohon untuk menuliskan nomornya di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan. Yuk kita mulai lagi menjelang Hmm, closing jam 9. Silakan Mbak Elisha. Baik, Pak. Karena waktunya sudah jam 8:16, langsung saja ya. Tadi yang siap untuk sharing dari Kak Rafli Firsat. Halo Kak. Halo Kak Rafli, apakah ada? Mohon maaf Kak, masih lanjutin, kurang dikit. Oh, nggak apa-apa, Kak. Jadi nanti bisa langsung aja nih, meskipun belum selesai gitu ya, Pak ya. Iya, santai aja. Sambil proses, sambil kita diskusi, nggak usah perfect-perfect lah ya. Silakan. Ya, silakan, Kak. Bisa langsung dimulai aja nih. Oh iya, ini Ini, pertanyaan dari Kak Melisa dikumpulkan di mana? Oh iya, saya lupa ngasih link ya, bentar ya. Saya kopikan link, nanti saya taruh di kolom komen, kolom chat ya. Oke, thank you udah ngingetin. dari Kak Rafli bagaimana? Kalau mungkin Kak Raflinya masih mau menyempurnakan, bisa dulu nih. Dari Kak Veronica, kayak mau mengajukan diri nih. Bagaimana, Kak? Mau nanya, ini untuk tugasnya dikumpulkan sehabis saya Iya, gitu, Kak. Habis ini ya. sharing, katanya nanti bisa langsung ngumpulin setelah Pak Hari share eh, apa Google Form-nya ya Pak, pengumpulannya, link pengumpulannya. Oke, ini dikumpulkan by PDF ya? Iya bisa Kak. Oh, iya, oke. Oke, Ya ini aku silakan. udah bisa mulai sharing. Iya, karena Kak Raflinya masih mau menyempurnakannya, bisa dulu nih dari Kak Veronica.
Baik, Kak. Kak Raflinya juga sudah setuju. Oke, ini Kak Rafli sudah siap-siap nih setelah Kak Veronica. Terima kasih. Jadi di sini saya pengen sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi kan pada saat ini saya menjalankan usaha sampingan yang bergerak di bidang aksesoris, Pak. Khususnya menjual gelang dan jam. Jadi memang usaha ini awalnya ini dari ketertarikan saya sebagai konsumen yang sering melihat tren tersebut di media sosial, yang terutama itu di TikTok. Kemudian pada awalnya itu saya melihat apa namanya kayak orang yang menjual gelang atau biasanya tuh mereka live di di TikTok. Kemudian menampilkan dengan berbagai jenis gelang dan dengan desain yang memang sangat menarik. Di live tersebut melihat memang cukup eh, cukup banyak penontonnya yang dimana itu minatnya juga lumayan tinggi dan pada akhirnya saya mencoba untuk menyimak lebih jauh lagi. Kemudian di dalam live tersebut saya melihat desain gelang dan camnya yang ditawarkan tersebut sangat bervariasi seperti lucu, unik, memberikan kesan yang mewah dan juga memang dari segi materialnya pun sangat bagus dengan harga yang memang cukup terjangkau. Penasaran? Pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli beberapa desain di seller tersebut. Desain yang saya suka. Setelah barang tersebut sampai di rumah, langsung mencobanya dan ternyata memang benar produk tersebut terlihat seperti bagus saat dipakai dan memang kualitasnya juga cukup bagus. Dari pengalaman tersebut membuat saya semakin tertarik dengan produk ini. Dan setelah itu beberapa hari kemudian masih memantau live dan konten dari beberapa seller yang menjual gelang dan jam tersebut di TikTok. Kemudian saya juga melihat seperti mulai ada peluang bisnis nih. Kemudian saya melakukan riset secara kecil-kecilan mengenai target pasar, jenis produk yang paling diminati customer itu seperti apa, dan harga pasarnya. Kemudian juga saya mencari tahu dari mana para seller tersebut mendapatkan barang-barang tersebut. Dan ternyata memang sebagian seller tersebut mengambil produk dari distributor luar negeri seperti China, Thailand, dan mungkin dengan sistem reseller atau dropship. Setelah beberapa tahun menjadi bahan pertimbangan saya dengan matang, memutuskan untuk ikut ke dalam bisnis tersebut. Saya mulai mencari vendornya, saya menghubungi suppliernya langsung dari China, dan mencoba untuk mulai membeli beberapa jenis jam dan gelang yang memang dijual kembali oleh saya. Dan dari situ saya juga memanfaatkan media sosial dan e-commerce yang sebagai media promosi dan jualan saya. Dan pada saat ini juga usaha kecil-kecilan ini resmi dijalankan dan masih berlanjut hingga saat ini. Jadi yang dari saya tangkap teman saya ini, saya belajar bahwa tren yang memang muncul di media sosial dapat menjadikan peluang bisnis yang cukup sial jika diamati dengan memang cermat. Karena kan hal ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial ya Pak, khususnya dalam membentuk preferensi konsumen dan memunculkan tren baru dalam dunia bisnis. Mungkin itu aja sekiranya dari saya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Kak Veronica. Ini tadi satu contoh ya bagaimana struktur berpikir yang sudah benar sebenarnya. Tinggal melanjutkan ke arah tadi kan sudah dia. Jadi ada tren, kemudian oh ada nih pesaing-pesaing yang ramein tren itu. Jadi ini membuktikan bahwa kita itu kadang-kadang harus kerjasama dengan pesaing loh, karena garap pasar yang sama. Coca-Cola kalau nggak ada Pepsi juga bakal kerepotan garap pasarnya gitu dulu gitu ya. Terus Pocari Sweat kalau nggak ada Maison juga orang nggak aware akan minuman isotonik gitu. Jadi sebenarnya mereka itu eh, benci-benci rindu lah gitu ya. Jadi saling membutuhkan untuk garap pasar. Kemudian struktur yang benar adalah ketika Kak Veronica tadi menjelaskan oh bahannya dari mana, material dari mana, tinggal menelusuri
preferensi konsumen, kemudian menelusuri ke arah apa yang terjadi jika bahannya dirubah. Apakah jadi positif atau zaman negatif, atau modelnya dirubah, preferensi warna, preferensi material gitu ya, terus kehadirannya di mana gitu. Kalau nggak bisa dihadir di mall karena sewanya mahal, hadir di sosmed. Oke, penetrasi sosmednya bagaimana? Apakah itu live streaming cukup oke atau dibangun dulu di Shopee nih. Baru nanti kalau udah oke, baru live di Shopee atau lewat Instagram. Nanti terserah. Karena setiap platform itu ada risiko masing-masing. Contohnya kalau di Shopee mungkin kita akan langsung diajar dibandingkan sama orang produk sebelah lebih murah, kenapa kamu jual lebih mahal? Tapi kalau kita jual di website sendiri, susah untuk dibandingkan, kita bisa jual lebih mahal. Instagram, diklik, nyambungnya ke bio, kan dulu gitu ya. Nah, sekarang pun masih banyak sih kayak gitu ya. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Atau dibuat brandingnya bahwa ini produk yang sedikit lebih premium, bukan premium banget, tapi sedikit lebih premium. Tapi, nah kalau masalah tadi disinggung masalah kualitas, persepsi akan kualitas gitu. Saya lebih nyebutnya kalau di teori marketing itu adalah perceived quality, persepsi akan kualitas. Kenapa ada perceived quality? Kenapa ada persepsi di depan kata kualitas? Karena ya ini subjektif gitu. Jadi kadang kualitas itu dimainkan, sengaja diekspos untuk membayangkan, mengimajinasikan produk kita itu benar-benar high quality, tapi belum tentu. Nah kan di bisnis seringkali saya sebutkan, apalagi di marketing ya, persepsi lebih penting daripada realita gitu. Nah, pinter-pinternya Anda narik atensi dan menceritakan produk Anda bahwa produk Anda unggul dan memang bagus banget, rare banget, dan orang banyak udah pakai ini loh, masa kamu enggak? Gitu. Terima kasih, Veronica. Lanjut, Mbak Alicia. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa langsung disambung sama Pak Raffi ya. Meskipun belum sempurna nggak apa-apa, Kak. Karena kan memang apa namanya kakaknya masih belum sama sekali nih. Walaupun nanti minggu depan takutnya banyak yang mengajukan juga nih. Sebenarnya kayak yang udah 2 kali ataupun 3 kali. Takutnya nanti malah kakaknya masih belum dapat nilai gitu. Untuk Kak silahkan, nggak apa kok. Oke, kali ini aku apa namanya mau sharing tentang pergeseran tren di kalangan anak muda. Yang menurut penglihatan menurut saya, yakni eh, tren lari di kalangan anak muda zaman sekarang itu lebih hype daripada yang sebelumnya. Karena beberapa tahun terakhir ini kan habis COVID terutama itu tren lari di kalangan anak muda eh, sangat hype atau sangat ramai sekali. Kalau menurut saya itu apa namanya mungkin itu juga dipengaruhi sama diri sendiri juga, ada juga dipengaruhi oleh influencer, influencer kesehatan juga, sama sosial media. Jadi eh, anak muda zaman sekarang itu yang dulunya itu nggak pernah lari atau jarang lari itu saat ini itu berbondong-bondong gitu kalau menurut saya. Apalagi di tempat saya, di lingkungan saya itu yang dulunya tempatnya itu sepi banget, padahal itu bagus dan asri serta rindang, kayak taman gitulah. Yang dulunya sepi itu sekarang itu menjadi apa namanya ramai banget, apalagi setelah COVID itu dari muda sampai tua ya, tapi kebanyakan itu anak muda dari graduasi itu. Terus juga dipengaruhi oleh influencer kesehatan ya. Yang saya tahu itu Dokter Tirta kalau kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu Dokter Tirta yang menjelaskan tentang lari itu bla bla bla, itu bla bla bla. Terus kayak misal ada juga yang lainnya. Karena itu juga mereka yang dulunya itu nggak beli peralatan-peralatan olahraga, peralatan lari itu akhirnya beli. Kayak misal kayak
jam olahraga, terus sepatu lari dan sebagainya seperti itu. Lalu setelah itu terus lari itu menjadi suatu apa ya namanya? Suatu kewajiban, suatu yang harus gitu yang dilakukan. Karena itu lari juga sebagai apa ya namanya kayak pengakuan diri juga itu bisa. Terus kayak menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas itu juga bisa. Lalu saat ini juga ada beberapa event-event yang menyelenggarakan juga di setiap beberapa daerah, terutama di daerah saya yang dulunya itu nggak terjangkau sama sekali untuk event lari. Lalu setelah COVID, setelah hal itu banyak banget di daerah saya itu menyelenggarakan kayak event-event lari gitu. Sekian sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf mengenai tren anak muda yang dulunya mungkin nggak pernah lari harus sekarang banyak lari, banyak berolahraganya. Terima kasih. Thank you Mas Rafli. Sekali lagi nggak usah minta maaf ya, Anda nggak salah ya. Dan ini kebiasaan, mungkin orang Indonesia aja ya, tiba-tiba, oh maaf, gitu. Saya ngerti maksudnya supaya lebih sopan, atau mungkin kurang pede terhadap hal sesuatu sehingga kita bisa ngomong maaf. Tapi ketika nanti itu terbawa di forum-forum internasional, eh, mungkin orang luar negeri bingung nih ngapain minta maaf ya. Jadi, oke, saya komentari masalah lari. Lari itu menarik ya, seperti sebagian besar tren-tren yang ada di dunia ini driven by community, komunitas. Market Indonesia ini unik karena market kita itu komunal. Orang Indonesia itu suka berkomunitas. Memang orang luar negeri suka, apalagi mungkin negara-negara ASEAN. Cuman orang kita itu lebih kuat ikatan komunalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berteman dari SMP, temennya itu ya, ya sampai sekarang itu lagi gitu ya, atau dari SMA ya masih connect gitu ya. Terus kalau ada apa ngobrol sama teman-temannya, teman nongkrongnya, teman ngopinya itu terus gitu. Jadi ikatan kita itu kuat sebagai orang Indonesia gitu. Nah, di luar negeri ya juga sama sih, cuman kita dinilai sebagai negara yang lebih komunal, lebih suka berkomunitas. Sehingga brand-brand luar negeri itu sadar bahwa ada hal yang berbeda di sini. Dan mereka selalu dalam program marketing, mereka eh, mencantumkan dalam marketing plan-nya, dalam market analisisnya, mana komunitas yang relate dengan brand kita. Nah, that's why banyak juga brand yang mau tap in di event-event tadi yang Mas Raffi sebutkan lari gitu. Kenapa? Setuju, dokter Tirta itu ada pengaruhnya juga. Tapi juga lain-lainnya juga ya. Saya lupa ya mengingat yang tadi ada influencer cewek yang ayo dong lari dong, mulai dari anak kecil. Dari 2 kilo dulu bisa nggak usah ujuk-ujuk langsung ikut yang maraton, bukan maraton sih sebenarnya. Semi maraton ya 10 kiloan ya, nggak maraton lucu-lucuan gitu ya. Tapi 5 kilo pun udah berat juga kalau Anda belum terbiasa kan gitu ya. Saya berusaha mengikuti pola ini lagi karena dulu sempat hilang momennya di mana sudah nggak pernah lari lagi. Tapi belakangan ini sudah kembali lagi. Karena menurut saya memang kalau sama sekali nggak ada olahraga, wah jadi gampang capek, gampang stres ya. Mungkin bukan stres sih kalau saya, karena tadi saya bilang udah nggak mau stres. Cuman gampang kayak ini harusnya masalah udah saya selesaikan mikir kemarin, tapi malam ini masih saya pikirin gitu. Harusnya kan nggak usah gitu ya, istirahat-istirahat aja gitu. Tapi nggak sampai ini stres. Tapi kalau mungkin perilaku kita diteruskan itu bisa jadi overthinking, overthinking bisa stres. Nah, saya menjaga itu. Dan salah satu cara untuk menjaga itu ya dengan olahraga, dengan cycling atau dengan lari. Dan akhirnya bukan 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 efeknya jadi nambah capek, tapi nambah produktivitas ketika saya bekerja kembali. Thank you Mas Rafli. Lanjut Mbak Elisha. Terima kasih Kak Rafli. Ini kayaknya tren lari ini dong hits banget ya. Soalnya biasanya
taruhan gas berapa nih gitu. Keren-keren Kak. Iya, Oke. pokoknya jangan lari dari masalah ya. Aduh Kak, itu sangat agak Lari, bahaya ya. lari dari tanggung jawab. Mungkin bisa dilanjut. Kak Farista ada nggak ya ini? Kak Farista? Kak Farista di Ramadhani. Halo Kak? Oh, kayaknya nggak ada. Mungkin tadi kayaknya ada yang jawab dari Kak Alvita Vivit. Gimana Kak? Ah, Iya Kak, cuman ini nggak, saya belum bikin filenya karena baru aja sampai rumah. nggak Cuman apa-apa tadi Kak. sempat cari materi, mau bahas ini boleh nggak kayak konflik soal perang Iran dan Israel? Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Boleh, boleh, silakan. Silakan Kak, bisa langsung ngobrol langsung aja Kak. Mungkin nanti untuk materinya bisa diketik ataupun ditulis setelah selesai sharingnya. Monggo Kak, silakan. Oke, siap Kak, sebentar Kak. Hmm, Sebentar ya Kak. Hmm, tadi, oh ini. Kalau ini kayak soal latar belakang dan eskalasi terkini ya. Kayak Israel itu melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir dan militer Iran, termasuk di Natanz, Isfahan, dan sekitar Bas Basher. Terus di situ tuh juga dari serangan udara itu tuh menewaskan kayak pejabat tinggi ERGC dan ilmuwan penting. Itu saya tadi sempat baca materinya di Wikipedia. Ini saya sambil baca sih. Terus setelah itu Iran tuh membalas dengan serangan rudal dan drone balistik ke wilayah Israel. Yang dimana tuh Israel tuh sempat meminta tolong juga ke Trump ya untuk membantu mereka dan menyerang Iran. Hingga akhirnya US juga membantu Israel akhirnya dan menyerang Iran juga. Kalau terus ini juga kan udah masuk hari kelima, kasusnya tuh terbuka langsung antara negara-negara. Jadi dengan potensi tarik menarik antara US, Turki, Arab Saudi, dan Rusia. Di sini juga mau bahas potensi dampaknya ya, kayak mungkin krisis energi dan minyak. Iran itu kan mengancam bakal menutup jalur apa namanya? Jalur Selat Hormuz atau Hormuz ini, yang dimana jalur ini tuh memuat sekitar 20% pasokan minyak global global atau sekitar 18 sampai 19 juta BPH. Terus dalam beberapa hari ini harga minyak Brent tuh udah naik sekitar 7 sampai 14%. Terus analis Rabobank itu tuh memperingatkan nih lonjakan potensi ke 100 US dollar sampai 150 dolar per barel. Di mana dalam kondisi normal itu di 2025 harga sebelum ada perang ya, harga minyak dunia itu ada di kisaran 70 dolar sampai 85 dolar per barel. Kalau untuk dampak minyak itu paling kayak biaya bahan bakar dan logistik itu bakal naik tajam, terus inflasi jadi tinggi dan pertumbuhan ekonomi juga mungkin akan lesu, agak sulit. Terus ada juga dampak pasar keuangannya, yaitu gejolak geopolitik itu memicu penurunan saham, kayak kenaikan obligasi atau harga obligasi turun, dan bertambahnya daya tarik terhadap aset fase haven seperti dolar dan emas. Terus emas dan dolar itu pasti naik ya, karena investor berlindung dari ketidakpastian. Yang terakhir, kayak stabilitas regional. Konflik ini bisa membuka front proksi di Hezbollah di Lebanon, Houthis di Yaman, dan milisi pro-Iran di Irak bisa turun tangan. Terus potensi eskalasi ini bisa menarik US, bahkan Rusia dan Cina. Jadi ini tuh kayak menambah ketegangan global.
Itu aja sih paling kesimpulannya kalau misal konflik dan Iran ini terus berlanjut, potensi mengguncang ekonomi dan pasar global secara luas itu bisa parah. Mungkin apa-apa serba naik ya, terus pasokan minyak yang tadi tuh agak sulit dan mau nggak mau harganya dinaikin. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elvita. Ya, ini saya coba garis bawahi beberapa hal ya. Tadi meneruskan informasi dari Mbak Elvita, satu topik yang sangat sensitif gitu ya. Karena sebenarnya ini lebih ke arah konflik berkepanjangan dalam aspek bernegara. Jadi mereka itu punya satu ini ya dari saya nggak ngomong agama ya karena itu di lain hal menurut saya. Saya nggak ngomong terlalu politik walaupun secara geopolitik pasti berpengaruh. Jadi ceasefire atau gencatan senjata setelah hari ke-12 itu yang kemarin terjadi. Setelah Trump memaksa gencatan senjata atau berhentinya perang yang diharapkan bisa permanen. Tapi ceasefire ini menurut saya nggak mungkin terjadi. Kalau Anda gencatan senjata, kalau ada penghentian perang, pasti operasi intelijen tetap jalan. Pasti. Gitu. Dengan berbagai kepentingan politik. Tapi saya bahas dari segi ekonomi. Jadi dikatakan, Selat Hormuz itu dari dulu memang dikhawatirkan kalau ada gejala seperti ini ya. Iran itu DPR-nya sudah mensahkan gitu. Kalau mau tutup Selat Hormuz boleh gitu. Tapi pemerintahnya mikir-mikir mau menutup itu karena memang dampaknya luar biasa. Dampaknya itu negara ini keputusan ini akan sangat ditentang oleh hampir semua negara di dunia ini. Karena kalau kita lihat di peta gitu ya kan ada teluk gini ya. Ada teluk, ada selat ini ya. Itu bisa menutup jalur perdagangan terutama perdagangan-perdagangan dan hal-hal yang strategis misalkan minyak. Sama pastinya terusan Suez. Itu kan ketika kemarin sebelum perang Ukraina itu ada kapalnya Evergreen itu ya, kemudian di kecelakaan dia nutup itu dampaknya luar biasa. Nggak cuma harga minyak, harga gandum, harga bahan makanan itu naik semua. Karena ada supply yang tidak lancar kan begitu. Dan kemarin kita dari segi internal ya Indonesia sendiri udah khawatir nih kalau memang berlanjut minyak mahal, wah APBN kita bisa tekor, khawatirnya itu. Dan saya selalu kena dampak change secara risiko, secara negatif ketika ada perang apapun itu. Kenapa? Uang saya lebih besar di bursa saham dibandingkan di rekening. Gitu. Jadi dari dulu, tadi saya cerita ya, dari dulu saya SMA udah naruh sebagian besar uang saya di bursa dan sebagian juga di Bitcoin. Bitcoin only, not any crypto gitu ya. Dan itu dampaknya langsung signifikan pada waktu perang terjadi, terutama ketika Amerika memutuskan untuk menyerang 3 fasilitas nuklir itu langsung dampak signifikan. Kenapa? Karena Amerika udah ikut kemana-mana. Nanti The Fed pasti ambil kebijakan yang signifikan. Nah ini kita lagi nunggu-nunggu nih suku bunga The Fed diturunkan apa enggak? Karena dampaknya ada inflow, ada arus modal yang masuk Indonesia. Nah arus modal itu mengenjot pasar saham Indonesia lagi secara positif, secara bullish. Nah ini yang kita khawatirkan kemarin. Dan kekhawatiran itu, penurunan itu seringkali bukan karena faktor ekonominya, belum tentu karena faktor perangnya. Karena kepanikan investor retail kita. Ukraina dirudal 2 kali waktu bulan Februari tahun kemarin oleh Rusia untuk pertama kali, itu pasar saham langsung hancur tuh. Seketika itu. Tapi habis itu pulih pelan-pelan. Saya mantangin aja gila nih, ada apa nih? Ternyata ada kepanikan, ada sentimen negatif yang terlalu berlebihan. Kemudian orang dengan logis, oh ya sebenarnya ini masih jauh, nggak menyawa kita, oke kita kembali. Tapi hal-hal seperti ini kan mengganggu stabilitas global, membuat orang khawatir. Investor itu bergerak, berpikir berdasarkan sentimen. Kira-kira ada apa yang harus saya lakukan. Sehingga larinya kemarin emas sempat naik rally ya, panjang ya, karena safe haven untuk mengamankan ketika ada kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, orang lari ke emas. Dari dulu seperti itu. Ya, kemudian yang terdampak mana? Ya, kalau pengalaman saya dalam berinvestasi, ya pasti big banks, ya, BNI, Mandiri, ya, BBCA, BPRI, kan gitu, BPNI langsung terdampak. Jadi bank-bank yang besar ini langsung terdampak ketika ada gejolak ekonomi. Tapi ketika pulih ini yang pulih duluan, gitu. Dan apalagi yang terdampak, saya kemarin sudah menyiapkan dana, saya likuidasi beberapa aset saya untuk membeli saham-saham seperti Medco Energy, minyak gitu.
Ini kalau lanjut, besok eksekusi. Besok paginya Trump ngomong, ceasefire, gencatan senjata, selamat, Iran sama Israel menahan diri. Langsung Medco Energy harga sahamnya turun 8%. Saya ingat itu beberapa hari yang lalu. Saya hold gitu di saham-sahamnya sebelumnya Big Bang, ada beberapa saham komunitas saya hold aja. Jadi nggak jadi beli Medco, saya lihat perkembangan. Tapi apakah setelah ini ada tweetnya Trump atau Trump ngomong di X ya, ngomong sesuatu itu bisa merubah pasar pangan. Jadi inilah orang analis itu memang memantau kondisi dan sewaktu-waktu bisa berubah karena sentimen-sentimen tertentu. Terima kasih, another side of business ya. Tapi geoekonomi, geopolitik sangat berhubungan. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda berinvestasi, ketika Anda berbisnis, apalagi di level makro, nggak bisa cuek dengan hal-hal kayak gini. Mungkin ada, biar perang aja, biar sama-sama hancur sebentar dulu. Ya, Anda kalau udah pelaku pasar, Anda nggak bisa cuek. Anda harus ambil tindakan strategis, bikin antisipasi. Terima kasih ceritanya. Lanjut, Kak Elisha. Baik, Kak. Ya, terima kasih Kak Alvita. Ini ada yang mengajukan dari Kak Brisela. Monggo Kak, silakan. Halo, selamat malam Kak. Izin share Malam, screen ya. Kak. Iya, silakan Kak. Silakan. Oke, sudah terlihat? Teman, silakan. Oke, selamat malam Pak Hari, Kak Elisha, dan teman-teman semuanya. Malam hari ini saya mau sharing tentang tren pasar di industri genset. Karena kebetulan saya lagi bekerja di bidang tersebut, jadi saya mau coba share aja. Oke, em, dulu banget kalau orang mau beli genset, pasti mikirnya harus ke toko atau ke kantor, lihat barangnya langsung, ngobrol sama sales, dan pilih merek yang sudah besar. Rasanya baru percaya kalau udah lihat fisik gensetnya. Tapi sekarang, semua berubah. Cara orang beli genset sekarang jauh lebih simpel, cepat, dan serba online. Kebetulan saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang genset, dan jujur aja, saya sendiri kaget lihat perubahan yang terjadi sekarang ini. Sekarang orang nggak lagi peduli apakah perusahaannya punya kantor megah atau brandnya terkenal banget. Yang penting pelayanannya oke, barangnya sesuai, dan prosesnya gampang. Apa saja perubahan perilaku konsumen? Yang pertama, nama besar tidak lagi terlalu penting. Makin banyak orang yang sekarang lebih fokus ke mana yang cepat, murah, dan aman. Selama gensetnya sesuai kebutuhan dan bisa dipakai dengan baik, orang nggak terlalu mikirin mereknya siapa. Bahkan, banyak orang yang pilih brand menengah karena harganya lebih masuk akal. Yang kedua, kantor fisik tidak lagi menjadi masalah. Dulu kantor fisik itu kayak simbol kepercayaan. Sekarang yang penting ada nomor WhatsApp yang aktif, bisa fast respon via WA, dan semua info bisa dicek secara online. Kantor itu tetap penting tapi bukan faktor utama lagi buat orang beli genset. Dan yang ketiga, transaksi bisa dari mana aja, cukup by call. Ini yang paling kerasa, banyak pelanggan kita yang bahkan belum pernah ketemu langsung secara dengan tim sales. Mereka cuma kirim kebutuhan by WhatsApp. Kami balas dengan penawaran, foto, dan video barang. Kalau cocok ya tinggal kirim barang, semua tanpa tatap muka. Tapi nggak semua perubahan itu positif. Perubahan ini memang bikin semuanya lebih cepat dan mudah. Tapi di balik itu muncul juga masalah baru yang paling sering kami temui adalah makelar bodong alias penipu. Mereka biasa pasang iklan atau promosi di media sosial bawa nama toko besar dan kasih harga yang nggak masuk akal murahnya. Begitu ada yang transfer, barang nggak dikirim, atau barang dikirim dengan kondisi bekas atau nggak sesuai dengan spek awal. Dan efeknya konsumen jadi takut beli online. Bahkan perusahaan resmi seperti tempat saya bekerja ikut kena getahnya. Karena orang jadi lebih curiga dan was-was padahal kita niatnya bantu. Bagaimana cara perusahaan kami adaptasi? Yang pertama, perkuat kepercayaan lewat edukasi. Kita sering berikan edukasi dan tips beli genset aman, bagaimana cara cek legalitas vendor atau testimoni real dari pelanggan. Tujuannya biar orang makin paham mana penjual asli
dan mana yang abal-abal. Yang kedua, transparansi 100%. Dari awal komunikasi kita selalu kasih info jelas, alamat usaha, izin usaha, foto, bahkan video. Kita juga kasih pembuktian, kita juga kasih bukti pengiriman video genset. Sebelum dikirim sudah tes menyala, dan kelengkapan yang lain. Dan yang ketiga, layanan 24 jam dan garansi resmi. Karena genset itu sering dibutuhkan saat mendesak, misalnya event atau rumah sakit. Jadi kita siapkan tim yang bisa fast respon, termasuk teknisi yang bisa dihubungi langsung, dan pastinya semua barang ada garansinya. Sebagai penutup, buat saya pribadi kerja di industri genset sekarang bukan cuma soal jual mesin, tetapi juga soal membangun kepercayaan di tengahnya banyak penipuan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru konsumen yang lebih digital dan praktis. Perusahaan yang bisa ngikutin tren ini dan tetap jaga integritas pasti bisa tetap bertahan bahkan berkembang. Dan sebagai orang yang terjun langsung di lapangan, saya percaya satu hal, bukan soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya dan mudah diakses. Sekian Pak Hari, terima kasih. Terima kasih, menarik banget ya. Kemarin belajar chat, ya, kemudian koki, sekarang genset. Menarik. Terima kasih banget untuk ceritanya Kak Gisela. Yang saya sangat relate dengan cerita ini ya, karena begini. Pertama saya komentari dulu dari segi bisnisnya, bahwa kalau kita bicara genset misalnya, kalau orang mikir tentang trennya, kadang-kadang mikirnya itu selalu fokus ke produknya ya. Kadang-kadang langsung, sorry, saya ubah kalimatnya ya, supaya lebih simpel. Kadang-kadang lebih fokus ke produknya. Nah, itu kalimatnya yang benar. Misalkan trennya, tren teknologinya. Ini saya kan juga ngarap kawasan industri ya. Sekarang tren ada genset yang bisa easy to move ya, portable ya, digunakan untuk rumah tangga, industri, untuk bangun proyek kayak gitu-gitu. Kadang proyeknya kadang yang kecil-kecil gitu. Terus itulah ada permintaan-permintaan dari proyek-proyek konstruksi em, yang berapa namanya berkapasitas dan kemampuan besar juga. Nah, ini lagi kemarin pembangunan di kawasan Jawa gitu. Itu dari eranya presiden sebelumnya itu kan sangat masif dan ini meningkatkan permintaan. Cuman dikenal juga apa kemarin saya generator as service kayak software as a service gitu. Jadi penyewaan, pemeliharaan itu juga ada. Itu untuk mengurangi capex ya, biaya biaya operasional gitu. Untuk disewa bisa disewa. Tapi kalau dari segi teknologi itu ada genset hibrida, hybrid dan yang relate dengan energi terbarukan. Ini genset ini sesuai dengan tren, misalkan kita lagi ada proyek ya, kalau kerjasama dengan perusahaan asing ya, dia mintanya memenuhi environmental things ya, jadi cara dia mengelola ramah lingkungan, membangun green economy gitu ya, itu juga dinilai, ada auditnya sehingga kita juga pikir, oke, bagaimana yang efisiensi energi, bagaimana yang memenuhi regulasi emisi kan gitu. Nah, itu dari segi produk. Tapi saya juga senang tadi ada pernyataan bahwa layanan. Banyak orang berpikir bahwa, Pak, ini kok sekarang semua orang kalau bukan semua orang, oke, kebanyakan bisnis itu bikinnya IT, ya, seperti aplikasi, software, terus apalagi ada bisnis-bisnis yang driven by AI, semuanya by teknologi. Terus kita menang di mana, Pak? Karena saya bukan orang teknologi. Nah, itu. Nah, sebenarnya Richard Branson ya, kalau Anda kenal Sir Richard Branson, ini pengusaha yang sangat terkenal di UK sana, dia kekuatannya di service. Jadi dia sangat kayak tadi, ada demo produk, mengedukasi, meyakinkan, kemudian after sales-nya setelah produk dia jual, tetap dia peduli sama pembelinya. Itu kan layanan gitu. Jadi orang itu stay karena layanannya. Usaha saya yang di jasa industri, kita satu ya, bukan yang terbaik. Saya akui. Pesaing banyak, saya banyak yang lebih bonafit dari saya. Perusahaan-perusahaan gede yang teknologinya gila-gilaan, itu kita kalah.
saya akui kita kalah banyak gitu. Karena mereka udah memulai usaha lama banget dan dengan modal yang jauh lebih besar dari yang saya punya. Ya, karena saya pemilik tunggal, jadi pasti terbatas. Kita kalah. Dari segi harga, kebanyakan dari mereka lebih mahal dari saya, tapi ada juga yang lebih murah. Tapi yang lebih murah nggak banyak sebenarnya gitu ya. Kita berhasil efisiensi operasional. Itu senjata saya. Tapi kalau sekedar murah-murahan, pasti ada yang lebih murah lagi. Kalau dari teknologi, dari Bonafitnya kantor saya pasti nggak ada apa-apanya dengan kantor mereka. Udahlah, lewat. Saya udah pasti lewat jauh gitu ya. Dari segi penampilan, tamu dijamu, kemudian tamu bahkan dijemput dengan mobil yang premium. Saya nggak punya itu. Ya, seadanya aja kalau jamu tamu yang makan-makan gitu di kantor. Nah, kalau bisa di tim saya kebanyakan udah disediain kantor, akhirnya nggak ngantor. Karena mereka, enggak, saya mau kerja di luar aja, ya udah, yang penting kamu produktif gitu. Dan yang terakhir, eh, fenomenanya adalah kenapa orang masih stay sama saya bertahun-tahun, sejak sebelum COVID sampai sekarang. Beberapa klien udah lama banget sama saya, bukannya udah kayak saudara, bukan lagi kayak klien gitu. Karena ya itu tadi, kita pelayanannya ekstra, bahkan ekstrim gitu. Kita selalu, kalau klien minta ini, gimana kita kasih yang lain juga. Dihubungi malam-malam, kita kontak. Pak, kalau masih kesulitan, eh, boleh nggak izin kita telepon? Tim saya lihat gitu, nggak mau semuanya mau. Ini memang struggle di situ ya. Tapi beberapa orang kunci, nggak apa-apa Pak, di luar jam kerja kita mau nelpon orang kok. Nah, pelayanannya, terus ketika ada masalah, kita dikomplain pun kita dengerin. Nggak lari loh. Dikomplain itu berat loh teman-teman. Kalau ini kerjaan belum beres, udah ngerjain yang ini. Kenapa sih ini? Pak, izin Pak, besok pagi gimana kalau kita nge-Zoom? Waduh, saya repot ini ya. Tapi kita dengerin. Oke Pak, kalau repot mungkin besok lusanya bagaimana atau sorenya. Ya, di Zoom kita dimarah-marahin, dikomplain. Ya namanya bisnis jasa gitu. Tapi kita dengerin dan kita nggak lari dari masalah. Dan pada akhirnya ketika masalah selesai, dia minta maaf. Maaf Pak ya, mungkin saya terlalu keras. Tim saya terlalu keras juga. Kita panik Mas, terus terang Mas. Nah, gitu. Jadi eh, saya tahu ini karena saya bisa unggul di sini karena banyak pesaing saya, laporan dari pelanggan-pelanggan saya, klien-klien saya, perusahaan ini bonafit, ini anaknya perusahaan besar. Tapi setiap kali ada masalah, susah banget hubunginya. Ya, apalagi kalau di luar jam kerja, pasti nggak mau balas. Dan kalau mau balas pun, kita maki-maki, dia defend gitu. Oh enggak Pak, kita sudah sesuai SOP. Kalau saya nggak gitu. Pak, kalau memang nggak benar, kalau perlu SOP kita rubah Pak. SOP saya sendiri. Supaya Bapak sama-sama enak dengan kita. Dan eh, karena Bapak nggak nyaman di bulan ini, bulan depan kita kasih diskon. Saya berani ngasih diskon ketika orang nggak nyaman. Kenapa? Hubungan jangka panjang. Kan? Bahkan ada beberapa bulan pun saya rugi, saya tetap jalankan proyek itu. Kenapa? Reputasi penting. Jadi Anda jaga reputasi, Anda jangan baper kalau dikomplain, kemudian ambil tindakan yang strategis, yang kira-kira, oke, ini yang memang harus dilakukan sehingga orang itu menilai kita baik, nggak lari dari masalah, walaupun kita bukan yang terbaik dan bukan yang terbaik. Terima kasih, ini melengkapi ya Khalid tadi yang disampaikan. Terima kasih untuk semua inspirasinya. Gimana Mbak Alicia, sudah habis kah? Sudah Pak, pas sekali Oke. di jam 9. Oh iya, udah jam 9 nih, 1 menit. Iya, betul Terima Pak. kasih, saya closing pengetahuan-pengetahuan ini yang Anda bagikan ke saya. Saya serap kok. Kalau Anda nggak percaya, saya serap. Saya tuh nyatet loh. Anda cerita apa, saya nyatet. Itu nggak kelihatan ya, karena saya pakai ini. Nah, ini. Ya, saya catat kok. Ini ada kopnya Asia pula. Kertasnya ya. Jadi saya catat. Saya itu pembelajar. Jadi Anda mau cerita apapun, Mas Rifan mau cerita kopi, saya catat juga loh. Ini catatnya masih ada gitu ya. Jadi jangan dikira saya nggak belajar. Saya sangat menghargai apapun cerita Anda. Ehm, sehingga kita kuliah, Anda semoga tambah pinter, saya juga tambah pinter gitu. Dan pembelajaran itu penting. Setelah ini pasti saya review ya, kira-kira apa prinsip-prinsip yang dari teman-teman yang saya bisa gunakan. Demikian. Terus dari cerita-cerita ini juga banyak hal yang kira-kira, oh ini solusinya bisa begini, tapi belum tentu juga perlu dites gitu ya. Jadi saya bikin oret-oretan seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Elisa kalau mau foto-foto bareng. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan, sorry ya, kita selalu habis waktu, belum sempat diskusi lebih lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh japri-japri ya teman-teman ya. Boleh japri. Jadi jangan sampai ada kesan, oh Pak Ari nggak mau ditanyain. Enggak, ini seringkali kita diskusinya terlalu seru, akhirnya waktunya udah ngepres sampai jam 9. Gitu. Bukan nggak mau ditanyain, saya siap untuk ditanyain, boleh japri.
beberapa teman di sini saya tahu ya ada beberapa teman yang DM ke Instagram saya harikurniawan.id kalau mau saling berkoneksi ya silahkan ya silaturahmi tanya-tanya diskusi boleh. Oke Mbak Alicia, tugas hari ini apakah dikumpulkan? Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Yang belum mau menyusul boleh juga. Mbak Alicia mau foto-foto rekan-rekan yuk Mungkin tampilkan wajah monggo ya. Bapak Ibu semuanya yang bisa on cam Baik. silakan on cam terlebih On cam. dahulu untuk Karena on kita. cam ini nanti buat laporan ke Prodi, ya ke BAA untuk menunjukkan keaktifan mahasiswa, rekan-rekan ya. Itulah pentingnya on cam. Silakan yang bisa on cam, kita foto bentar aja. Setelah itu Anda silakan lanjutkan istirahat atau kegiatan yang lain. Silakan Bapak Ibu semuanya on cam dulu. Oke. Iya, Bapak Ibu. Ganti background biar sama, lupa. Nah, gini cakep. Oke. Lebih sedikit daripada biasanya ya, tapi nggak Iya, apa-apa. ngapain ini lagi setrika mungkin ya atau bikin Indomie gitu. Iya, sebenarnya banyak yang sedang bekerja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya, Saya satu mulai ya. puro kok bekerja. 1, 2, 3, peace. Oke, terima kasih Pak Hari, Terima terima kasih. kasih Semoga Bapak Ibu bermanfaat ya semuanya. teman-teman ya. Sehat selalu. Ya selalu Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di pertemuan Terima kelima kasih. hari ini. Terima Tinggal kasih 2 Pak Ari, pertemuan. Kak Ya, Alicia. sama-sama. Terima kasih Pak Ari, Kak Selamat Alicia, teman-teman. malam. Selamat malam, tinggal 2 pertemuan lagi. Semangat sampai Semangat. akhir period. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Terima Kak kasih. Alicia. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih.